Bagus. Aman aja. Bagus. Makanya sampai dia pikir kamu munafik, maksudnya oh ini citra yang lain nih gitu. Iya, Munafik gimana? Di Suci 7 ya, kita tuh mikir satu premis ini belum jadi setup punch nih. Dia mah mikir satu kata sampai nggak bisa tidur. Satu kata doang. Langsung bahas negara di 1 jam ke depan. 1 jam ke depan bahas negara. Ini gimana Bogor, wali kota, bupati. Bogor udah makin aneh, masa ada Bogor glowing anjay apaan? Mari kemari ke Mama Tari. 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 Yo man. Mat, kok ada sedikit bayangan nggak kenapa kok tidak jadi juara Suci? Maksudnya kayak, anjing harusnya saya juara Suci nih. Tidak. Kan waktu mau final juga kan abang marah-marah saya, ribut-ribut saya. Yang pas mau final. Maksudnya itu kan bukan ribut, motivasi. Iya, maksudnya marah-marah saya, ributin saya. Bukan ribut dengan saya, ributin saya. Oh iya. Iya, karena kan dari Membuat awal materi. Iya, dari awal ya, juaranya memang jago. Iya. Regen memang jago sih. Bukan Regen. Saya bukan Rahmat, saya Mamat. Saya Kok sisanya siapa sih? setelah Jegel, setelah Ardit saya. Setelah Jaget Ardit. Iya. Juara satunya? Ridwan, bapaknya. Oh, layak sih kalau kau kalah. Ya memang. Memang dari awal juga begitu. Cuma makanya kan kita Cuma sama-sama. kan kita mau bikin final yang lebih seru, itu kan yang abang dulu bilang. Lu kalah itu urusan belakang, yang penting final ini seru. Iya. Iya kan, jangan orang datang sudah tahu oh juaranya siapa, finalnya tidak seru. Iya. Ah, iya. Makanya saya pikir waktu itu Remin harusnya dia lawan yang seseorang yang lebih kuat lagi gitu. Siapa? Terserah siapa. Coki Anwar sih, kalau paling kuat sih. Di kompetisi itu Coki Anwar sih. Itu kuat sekali tuh. Wah, Tenaganya. Mike dia makan. Wah, Woi, aneh ngomongin nih. tumben lu mau gimmick-gimmick gitu. Tumben mau gimmick-gimmick gitu ya. Wait. Bagus. Gila. Tapi teman-teman saya mau kasih tahu ini Ridwan Dani sudah ada di sini. Naik kursinya tadi itu dia sudah tulis juga ya. Itu tulis. Tapi tulisannya ACT. Apa itu? Act out. Komik penulisan paling luar biasa Ridwan Remin hadir bersama kita. Oke. Minum aja dulu daripada kita ngobrol lupa minum kayak kemarin-kemarin. Betul. Mau minum Minum apa? apa? Yang ada aja. Saya bikin dulu kalau yang ada aja. Parang di mana? Parang Dius sudah bawa. Kejar tetangga sebelah. Dia tidak ambil dari bahunya orang itu. Tidak, masih di bahunya orang. Masih nempel. Masih nempel. Sudah 2 minggu perasaan. Kalau ketemu dia kasih tau dia taruh itu ya, ambil parang orang punya bahu itu kayaknya dia mau pakai bahunya tuh. Cepet juga ya? Iya, masak. Tadi kan udah panasin air. Gila, hebat emang di sini. Tungku bisa keluar es. Gak usah dibocorin sih. Wafer. Wafer. Apa namanya? Wafer lah. strawberry. Strawberry. Wasak. Wah, wasak, Iya. wafer, Wafer strawberry. wasak. Goblok. Lo masih berpikir kayak, kenapa ya aku grand final sama orang ini? Buset ini. Wafer dari Indonesia Timur. Wafer sagu. Wafer sagu. Pelan-pelan. Jangan terlalu buru-buru. Jangan apa? Jangan terlalu buru-buru. Nanti kaget. Bisa dimakan tapi bener ya? Bisa dong, ngapain gitu. Orang kita taruh di toples gimana sih? Bisa. Jaminan itu. Kalau jengking juga ditaruh di toples nggak bisa dimakan ya? Iya. Bisa sih kalau mau aja. Di rumah gua juga jarum pentul di toples. Jangan dia begitu kan. Gigimu ikut. Hati-hati. Gigimu ikut. Enak nggak? Enak. Jangan sampai ke enak dulu. Kita bahas mulai dari mana Terlalu dulu? jauh ya? Iya, Ntar dulu itu. itu terlalu kesimpulan. Kita bahas dari mananya? Layak. Layak nggak? Layak nggak dimakan? Masukin toples dulu. Nih, barang ini layak. Layak. Nggak usah makan dulu ya, Iya. masukin toples Nggak usah. aja nggak ada di Layak, toples. Pak. Di timur itu kalau di dapur toples-toples isinya begini. Dalam keadaan apa orang nyemil ginian di timur?
Dalam keadaan lapar lah. Dalam keadaan apa lagi? Kalau gorengan nih, kacang-kacangan, kalau di nongkrong asik, cerita gitu, biar ngasih jeda ke cerita lainnya tuh, wah gorengan dulu deh gitu. Kalau masih jeda, cabenya dulu deh gitu. Iya. Nih dalam rangka apa nih makan? Lapar, hujan, sore-sore. Sore-sore. Bikin teh. Celup. Ini biasanya kalau kita makan-makan begini, ini biasanya kalau kita tersesat di hutan 2 hari. Itu mah potong dari pohonnya, di begini dulu. Itu pun pengolahannya 4 hari, Bang. 2 hari. Tapi ini bukan buat dimakan, buat buka jalan kan? Buat makan. Buat makan. Buka jalan mau pakai yang lain. Lapar baru makan ini. Ketemu sama tentara Portugis, mereka pakai ini juga. Itu sagu, kayak begitu. Sagu tuh, namanya sagu lempeng. Dari apa? Dari sagu. Ya, Dari dari sagu. sagu. Apalagi campuran. Enggak ada, ini sagu murni. Pink, emang warnanya pink. Iya, karena roastingannya. Jemur dan Oh, pembakaran. Pembakarannya beda-beda. Kan memang sagu juga bulirnya kan memang agak coklat kan. Jadi dia agak muda gitu. ya. Ini paling enak kalau dicelup. Ini itu celup Celup apa? diminum. Celup air, Di kopi. panas, teh, kopi gitu-gitu. Air dingin? Bisa. Bisa sih, bisa lembek, tetap Agak bisa lama lembek. dikit. Agak 2 hari lah tahan. nyelupnya. Bisa. Coba dikit ya. Lama aja, turun lagi dong. Oh, ditaruh aja? Iya, gitu. Ada. Bukan. Maksudnya dipegang. Terlalu los mas, terlalu los. Ya udah biarin aja dulu kan. Iya benar benar juga. Tapi nanti Iya, patah di di- dalam. Iya, nanti yang patah di dalam. Gak usah digoyah. Gak usah digoyah. Kayak es lilin. Ah. Udah nih, udah belum nih? Udah, itu. Masih ini udah? Udah. Jangan Kalau sampai panas patah. kan cepat, kalau dingin dia. Oh, jangan sampai patah. Iya. Bisa patah maksudnya. Enggak Oh juga. dingin ya? Oh iya, udah lembut. Itu tuh baru, bukan ya? Nggak ada bedanya. Masa nggak ada rasa kopi? Masa nggak ada rasa kopi? Masa nggak ada rasa kopi? Ini sebenarnya kalau kau makan kayak macam setumpuk tisu, nggak akan ada bedanya juga sih. Kayak tisu, masukin kopi, oh mirip sih kayaknya. Ini tuh biasa pakai kopi panas Kopi atau teh panas, panas. enak. Pokoknya ini tuh pengganti nasi. Ah, itu udah Makanan mau patah pokok. tuh. Udah Gua mau yang patah tadi. nih. Oh, Gua enggak nggak tadi. boleh kalau patah nanti. Nggak Nggak juga. enak, dia Nggak juga. jatuh di dalam dong, masa pakai tangan angkat. Oh. Iya kan? Iya kan? Tetap. Percis sama. Ada percisnya, ada percis. Saat gua mau makan ini. Tapi lebih lembut dong. Iya. Karena kenalin. Ini pertama kali kau makan sagu? Yang ini baru Yang pertama. Baru pertama. Terakhir Kalau yang kayaknya. gini-gini kan udah pernah, udah sering ya. Ini apa ini jahe? Bukan sagu Bukan, juga, sagu tapi juga. pengolahan yang beda. Kayak dodol. Kayak Betul. dodol. Kayak Ini dodol, enak ya. nih. Kalau itu enak tuh. Yang ini lembut. juga enak maksudnya. Kalau yang ini Mas apa? Ridwan langsung kayak, "Anjir berarti yang ini sebenarnya enggak dong." Ini tuh lebih ke pengganti nasi, makanan pokok. Jadi kayak ditaruh pakai kuah, Oh, ikan. sambel. Ini pakai sambal pakai ikan. Iya, kan kalau udah ditaruh kuah jadi lembek. Jadi halus lah. Lembut lah. Tapi karbonya ada berarti. Karbo Ada. banget, karbo banget. Wah, enggak banget lah, nasi lah lebih tinggi. Iya, tapi maksudnya ini karbo. Iya, Nggak iya. ada protein atau lemaknya. Iya, ini mah makanan pokok kayak Iya. ubi. Masih lanjut, Bos. Bos doyan ya sebenarnya. Ya kan udah dikasih. Iya. Ada yang biasa habis kali langsung mau pengen taruh aja gitu. Kamu nih sudah habis 3/4 udah seperempat. Kalau udah yang oke. lainnya dimakan dikit langsung ditaruh. Iya, udah Iya. kesana. Boleh gini-gini aja. Boleh. Boleh. Ngomong kalau boleh ditaruh gini. Bukan maksudnya kayak nggak enak, sungkan gitu. Masalahnya keep roll terus nih. Tapi kalau buah-buahan hampir mirip. Bogor juga pala ya, ada buah pala ya. Pala ada. Iya, manisan pala juga dibikin kan. Ada. Iya. Pinang Sama. itu pohon pinang. Pinang, Iya. iya. Kalau yang gitu-gitu. Ini mah biasanya kan Ini mah keripik. keripik biasa. Keripik apa? Terus apa tuh? Ini apa keripik apa namanya? Keripik singkong kan ini. Singkong. Ada yang bawa dari Tobelo. Oh, keripik. Tobelo, Keripik keripik Ali Tobelo. bawa dari Tobelo. Tobelo, Tapi Tobelo punya. singkong. Singkong. Coba dulu deh. Habis ini Tobelo. nasi padang udah gak bisa makan sih. Ada bedanya? Singkong lah. Singkong deh. Iya, iya. Coba. Tapi dari Tobelo katanya. Ya kan mau singkong Tobelo, singkong sini sama, Bang. Iya sih. Singkong Sorong. Iya. Saya berusaha memberikan kultur dalam setiap, tapi kayaknya ini nggak bisa deh. Iya. Singkong. Yang paling Singkong aja beda biasanya. mungkin yang ini beda. Oke.
Maksudnya cuma bilang nggak harus makan. Harus makan. Nggak harus makan. Manis dong kalau dodol. Ekspektasinya. Iya, tapi ini dia agak beda dari dodol. Sagu tumbuh namanya. Jadi sagu kayak gini, butiran-butirannya itu di. Nah, coba. Ngobrol aja. Ngobrol aja. Kita kan khawatir kamu nggak suka. Jadi over ya? Kita khawatir Gimana kamu ini? nggak suka. Lumayan yang ini. Yang ini lumayan bisa Lebih dimakan. better mana di antara semua? Singkong. Karena emang beda lidah, beda kebiasaan juga. Beda. Yang ulat sagu tadi di mana? Ulat sagu ya. Mas Haji, kamu mau ulat sagu makan nggak? Sorry, saya bukan peserta Perfector nih. Lama-lama kayak perfector. Lama-lama apa aja nih? Saya nggak tahu nih di sini hadiahnya apa kalau bertahan. Saya nggak tahu nih. Minimal kasih tahu dulu hadiahnya apa kalau bisa bertahan. Saya baru sadar semua bintang tamu yang datang di sini seolah-olah peserta Perfector deh. Coba makan ini. Coba makan gimana? Bang Radit sagu yang angus. Oh, sagu besar, kotak, yang besar begini. Kayak asbes Kayak tuh. gini, besar gini. Yang diginiin pun Itu apa tuh? sana kayak sana tuh, tapi 2 kali Nah, lipatnya gitu. lagi. Gitu. Tapi sama rasanya mirip lah. Santan. Mirip, tapi dia ada rasa-rasa arang karena angus. Kan dibakar. Iya. Oh, di sana tuh berarti tanpa ada bumbu-bumbu lainnya gitu. Misalnya kalau gini ya udah diolahnya dicetak-cetak doang gitu. Iya, Nggak ada- sama nggak ada kayak bumbu nasi, apa. sama kayak nasi kan. Nggak diolah apa-apa. Kalau mau bikin sagu goreng bisa mungkin ya. Di sana kita kalau sudah pakai bumbu capek, aduh, udah gini aja dah. Iya. Mas repot. Mengolahnya, Mengolahnya, ada prosesnya mas lagi repot. ribet. Iya. Kalau sudah bisa dimakan udah cukup lah. Iya. Wih, masih suka dia. Enggak, dipindahin. Ini doang. Dipindahin. Dia mau ngopi banget. Saya udah bangga gitu. Wih, masih suka dia. Justru Iya. mau dipindahin sama dia. Wih. Ridwan, Remin. Kau punya nama itu memang Ridwan Remin atau Remin itu apa? Kalau Ridwan saya paham tuh. Kalau Ridwan Pak, bagaimana? Ya, kalau Ridwan kan malaikat Ridwan. Iya, Iya kan? Apa tugasnya Malaikat Ridwan? Menjaga surga lah. Iya, jaga pintu. Pintu surga. Iya. Iya. Kalau Reminnya itu apa? Nama bokap, Emin tuh. Serius? Iya, nama bokap. Nama bapakmu bokap? Mas, Nih, kalau dia gua tahu di komedi-komedi ini udah ditulis kan? ditulis Kalau nih. itu komedi-komedi. Karena makin di sini makin goblok. Komedi-komedi salah kata. Salah kata. Nama bapaknya Remi. Nama bapakmu Remin? Iya. Berarti selama ini orang panggil kau pakai nama bapakmu tuh? Iya, ya bebas aja sih sebenarnya. Kan yang penting kan maksudnya bukan mau ngatain. Memang, tapi maksudnya kan berarti dia mau panggil kamu tapi bukan namamu dong? Iya. Saya baru tahu itu. Kalau bokap Sampai berapa lama efek ini? 2 bulan lah. 2 bulan. Maka orang kalau yang batuk jarang makan ini. Karena butirannya bikin batuk. Ya, kalau bokap namanya Remin siapa? Remin doang. Remin Terus doang. tapi kalau di Sunda tuh panggilannya Remin, bukan Remin. Oh, Remin. Iya, itu tuh panggilan ya kalau anak stand up kan open mic kan Ridwan Remin gitu. Manggilnya jadi digitu-gituin. Oh. Aslinya tuh bukan Karena yang manggil bukan orang Sunda. Iya, bukan orang. Artinya apa itu kalau boleh tahu Remin itu? Remin. Ini. Kartu kali. Iya, ini nggak ditulis lagi komedi. Ini kita kalau komedi tektokan sama Ridwan dia menilai penulisan kita sih. Bisa, iya. Penulisan kita Padahal sih. cuma ini ya. Maksudnya, Remin apa ya? jadi remis gitu-gitu. Orang tadi saya juga itu bukan berkomedi, nama bapak lu bokap ya itu bukan emang salah kata aja. Enggak, kalau itu tulis sih. Enggak, iya tadi bukan. Itu emang ada etikat sih kayaknya. Iya, itu ada etikat. Penulisannya rapi Kayaknya tuh. Alphard bisa nih. Iya. Tapi itu nama-nama khas Sunda. Enggak juga, orang zaman dulu mah nama-namanya ya semua mereka aja. Tidak, maksudnya Nama kakek gua Remen. REMEN. Oh, hampir kok Reduen itu berarti itu. Hampir Reduen, Reduen. Gak kira. Kalau ini salah tulis sih. Ini salah tulis sih. Ini salah tulis sih. Susah nih, sejam kita ngobrol sambil ngejas satu sama lain nih. Susah nih. Iya. Memang nama-namanya di situ. Sunda berarti itu datang dari nama Sunda. Karena itu maksudnya bukan nama. Bukan nama Sunda ya, emang nama orang dulu aja. Dan satu kata. Di akta juga bokap satu kata gitu Iya. doang. Oh. Kakeknya Kakeknya bokap bokap. gua. Runtah namanya. Nah, itu artinya sampah. Hah? Runtah. Arti dalam bahasa apa? Sampah. Sunda. Runtah. Kok bisa ya? Bisa lah itu bahasanya orang. Iya, maksudnya kok bisa udah tahu itu artinya sampah. Dikasih tapi nama. dikasih nama ke Iya, Anak. Iya, tapi kan ini maksudnya dia sampah yang bisa didaur ulang.
Iya kan? Kok jadi Anda jadi pengamat keluarganya dia? Ya bisa kan ini jadi fosil. Jadi kalau asal berarti dari Sunda. Iya, Bogor. Dari Bogor. Karena maksud tuh kan kayak Dani Beler, kita tahu lah Beler artinya apa, Denny Gitong. Kukira awalnya itu Ridwan Reminnya itu kayak apa namanya julukan-julukan gitu. Enggak, emang nama bokapnya karena kan dulu Twitter itu stand up itu dari Twitter. Dulu awal-awal milih nama Twitter ya pengennya tetap diri sendiri aja sama di lingkungan sendiri, bukan yang lucu-lucuan kan kayak Dede Kendor. Iya. Justru karena itu. Fikri Rasta. Ya, justru karena itu. Jui Purwoto. Nama dia Nama itu. biasa, Purwoto. Bukan lucu-lucuan. Bukan lucu-lucuan. Bukan lucu-lucuan. Kayak dia juga kan dia pakai nama panggung kan. Apa dulu? Apa? Mamat Al-Katiri kan? Dia kan marga. Kok Yusran toh? Iya. Yusram. Iya. Muhammad Yusram. Tapi nama panggilan dari kecil Kenapa tidak pakai Mamat. Muhammad Yusram? Hah? Kenapa kok tidak pakai Muhammad Yusram? Gak bangga ya? Terlalu enggak, nama panggilan kan Mamat. Muhammad Yusram. Sama habis Yus. Lah, salahin orang yang panggil saya pertama kali Mamat. Ada Muhammadnya turunannya ya? Iya, jadi kakek udah kasih nama lengkap beserta nama panggilan. Panggil dia ini ya, gitu. Kakek yang kasih nama Mamat karena kakek hidup di lingkungan Betawi dulu. Di sini Kelapa Dua. Jadinya Kok kenapa tidak dipanggil Sidul? nggak bisa nyalon. Gitu. Kenapa mau keribat lu? Bukan nyalon itu. Bukan nyalon itu. Santai banget ya bro. Asik nih. Hajar aja, dibenerin, disalahin, dibenerin. Nah, itulah kenapa saya di awal tanya dulu ke punya nama karena kukira base-nya sama gitu kayak Dede Kendor, teman-teman yang lain ternyata itu memang nama asli. Nama Unik. asli. Nama gua Unik nama juga. bokap. Tapi sebelum stand up di sekolah dipanggil Ridwan. Beda-beda. Ada pengeremin apa yang juga. panggil kau? Panggil gua. Iya, maksudnya dipanggil apa? SD ini. SD. Zaman-zaman apa slang-slang gitu, apa Ciweng. Ciweng. H-I-W-E-N-K gitu. Oh, nama-nama Pokoknya di belakang harus K, kalau nggak X itu. Iya, Ciweng, Kalau nggak Ciweng. Timur kan lebih Sky, X. Sky. Iya, gitu. iya. Oh kan dipanggil apa dulu? Matex. Matex. Matex, anjay. Saya Satan. Saya dipanggil Satan. Satan. Nggak ada K, nggak ada X nih. Mr. Satan. Oh, Mr. Satan. Mr. Satan. Satan. Mukanya. Dari kartun. Dari kartu, sifatnya sih. Bang kelihatan lu. Iya. Mister banget sih. Iya. Bukan Satan ya. Bukan Mister Mister. dong. Mister kayak begini apaan? Oh jadi SMP dipanggil apa? SMP BP sih paling. Jadi itu dipanggil. Bikin kasus dong. Ada masalah apa nih? Bawa sajam atau apa? Enggak, kayaknya enggak. Sama aja karena Ridwan. temen SD tuh SMP rata-rata juga. SMP-nya bareng. Dipanggil apa? Ciweng. Ciweng juga, dipanggil Ciweng juga. Ciweng itu dari apa sih? Enggak tahu. Iya, Dari kata apa? Dari Ciweng kali. Kok yang kasih nama sendiri? Apa Enggak orang lah, lain? Enggak orang. Orang kasih nama kok Ciweng. Iya kan dulu nongkrongnya sama abang-abangan di kampung gitu kan. Dipanggil Weng, Ciweng gitu. Iya gitu. Tapi kok tidak sampai sekarang kok tidak tahu artinya apa? Kenapa dikasih Nggak nama? tahu. Kayaknya cuma dari Ciweng. Kayaknya. Kok dulu SD pakai Cip? Enggak, jual. Ah, kalau jual kan dia dapat untung, santai lah. Nggak tahu lah, itu kan panggilan kayak lu setelah lu udah besar ngeliat anak kecil kan, ini kayak ini dah gitu. Akhirnya dipanggil sama lu apa gitu. Iya, tapi Ya tapi kita mencari sebenarnya. tahu. Kita tahu oh kenapa kita dipanggil itu gitu. Ya nggak tahu juga, nggak nanya juga, dan gua nggak ngerasa mengiyakan namanya juga gitu. Cuman karena ya udah biar lebih dikenal gitu ya udah. Noleh tapi. Kalau dipanggil Ciweng. Dateng. Aku nggak mengiyakan namanya Jadi juga. gini dipanggil di belakang. Dia kan boleh tapi datang mundur, jalan mundur. Jalan mundur datang. Kenapa, Pak? Enggak boleh ya. Enggak Aneh banget. Gokil. Ada banget, tapi saya tidak mengiyakan namanya juga. Saya nggak mengiyakan namanya juga. Tapi kalau dipanggil Noleh, datang. Ya berarti mengiyakan dong kalau itu kamu Ciweng. Ciweng. Iya, berarti baru di stand up itu lah orang pakai dua kata Ridwan Remin. Iya, karena gua suka susunan kata-katanya aja. Iya, iya, Ridwan bagus. Remin tuh RR. secara hurufnya Iya enak bagus. dibaca kalau huruf Justru kecil. itu kenapa saya pikir itu kamu pilih sebagai julukan karena menurutku rima gitu, bagus gitu. Iya. Akta nggak ada Reminnya? Nggak ada, Muhammad Ridwan aja. Oh iya Muhammad Ridwan. Wah, kok dipanggil Mamat juga? Kok dipanggil Persib sih? Muhammad Ridwan. Muhammad Ridwan. Mau yang mana yang gua Harusnya satu-satu. Harus satu-satu. Jadi nggak
nggak bisa ditebelin nih. Jadi dia moderator nih kalau punya dua perdebatan gini. SD kok dipanggil Ciweng, iya. SMP dipanggil Mirip-mirip lah nggak? Ciweng Ciweng. juga. Nah. SMA SMA tuh ada manggil Amir. aduh. Ini jauh nih. Maksudnya jauh nih. Dan itu nama tuh. Nama. Kalau Ciweng, oke kita masih bisa. Oh mungkin nama di Slang, pergaulan, iya. slangan. Tapi Amir, ini nama dan orang lain nih. Amir Gak tahu kenapa? kayaknya ada kayak senior gitu yang mirip gua. Kayaknya. Namanya Amir. Iya. Terus lu dipanggil Amir juga. Iya. Wah, berarti Fatih sekarang kita panggil Ridwan aja. Iya, karena Kalau mirip. Amir aja bisa disematkan di sini. Tapi kok merasa mirip sama Fatih? Mana ini? Iya. Gua lah. Kau juga tidak merasa? Kok merasa mirip siapa? Mirip Junaidi. Ya bapakmu. Bapakmu itu. Bapaknya Itu Junaidi. bapaknya Junaidi. Dia juga mirip Rem. Santai aja lah. Iya, tapi itu lumayan apa namanya? Amir itu lumayan lekat. Lumayan lama gitu karena kan pergaulan SMA kan lebih luas kan. Iya. Jadinya ketongkrongan apa dipanggilnya itu juga gitu. Terus yang Pindah namanya tongkrongan. Amir dipanggil apa dia? Udah lulus, udah nggak ada. Orangnya tuh gue juga nggak tahu yang mana. Tapi menurut orang-orang ini Iya mirip. mirip gitu. Entah apa pemain basket juga gitu yang alumni suka main mirip gitulah. Nggak ngerti juga orang-orangnya yang Tapi mana. kesel gak sih disamain sama orang lain sampai dipanggil namanya? Iya zaman dulu mah enggak. Yang penting mah orang inget gua aja. Saya manggil enak. Karena kalau kenalan Ridwan gitu orang susah ingetnya Iya, kan. iya. Terlalu biasa kan umum gitu. Bukan masalah umumnya, tapi kayaknya itu kalau Ridwan diucapkan sebagai nama panggilan itu kayaknya agak Ridwan nggak sih? Iya, kayaknya. Ya, gimana sih? Gimana? Makanya juga sekarang orang lebih sering panggil dia Remin. Mungkin itu yang lebih lekat Iya, ya. gampang nandain aja. Iya. Jadi ya udah gitu. Yang penting mah orang tahu itu gua lah gitu. Ini nama Ridwan itu biasanya panggilannya apa? Nama Ridwan? Wawan. Wan lah. Wan. Rid. Wan Rid. Wan aja biasanya. Duan. Ridwan itu udah cuma Duan. Rid Oh, Duan sama bagus Wan. tuh. Duan. Terlalu koma di tengah, Mas. Duan. Coba main bola. Duan over. Apa bedanya sama tinggal Wan? Kalau Wan bisa Wawan. Iya kan? Orang nggak tahu kalau Ridwan nama iya, aslinya. Tapi kalau Duan udah nggak mungkin Waduan. Oh kayak Panji kan Ji ya. Iya, Ji. Ji. Udah pasti itu Panji yang itu tuh gitu. Iya. Kalau Ji doang tuh belum tentu Panji Belum yang tanda itu. itu. Ji. Ji. Duan. Ya, terserah abang. Terserah abang sih. Abang Iya mau sih. panggil setelah pulang dari sini abang panggilnya Duan silakan. Iya, bebas aja, gue mah yang penting dipanggil. Amir, bener panggil Amir juga. Ini yang paling absurd sih menurutku Amir. Gak masuk akal. Ya karena ya. ganti nama. Dan dia. Tapi kok nggak pernah sepeduli itu ya mencari tahu yang gitu-gitu kayak Amir ini yang mana sih bangsat? Atau si apa Ciwang tadi? Ciweng. Ciweng gitu-gitu. Kenapa sih dipanggil Ciwang? Bahkan kok sampai nggak tahu nih dua nama ini disematkan ke gua aja tanpa pengetahuanmu. Nggak tahu. Ya pokoknya mah gitu-gitu aja lah. Nggak yang apa dipermasalahin juga kecuali kalau kan ada orang yang manggil dengan kekurangan kayak pitak gitu. Hitam gitu kan. Pitak kenapa tunjuk ke saya? Pitak saya di mana? Iya maksudnya itu salah satu contohnya. Dia bukan pitak, itu bekas dia disedot itu apa? Iya kan kepalamu disedot. Divakum. Itu mah ini kalau gepeng apa? Kepala? Peang. Peang. Oh, peang, iya. Bukan Kalau pitak. pitak mah nggak numbuh segaris. Iya. Itu pitak tuh kayak di samping itu pitak tuh. Mana? Itu balik. Nah, itu pitak tuh. Enggak itu ketarik aja. Ini garis ini. Kalau pitak tuh Bukan nggak ini tumbuh. botak ini ketua. Apa yang mana sih? Ketuaan. Oh, iya. Anjing yang Iya, ngomong. Iya, kecuali kalau dipanggil dengan panggilan-panggilan yang memang kayak ngeledek, ngehina itu baru mungkin terganggu gitu, pengennya ganti. Tapi selama cuma nama doang mah ya udahlah. Tapi ada saya punya teman namanya Gele. Kau tahu orangnya kan? Tahu, Bang Talib. Maksudnya iya panggilannya itu jangan gele-gele amat lah. Kemarin selama ini kan kita panggil Gele kayak nyaman-nyaman aja gitu. Kemarin pas lagi kumpul-kumpul saya datang. Dia katanya lagi di set terus habis itu balik. Terus saya datang lagi rame anak-anak. Saya sapa orang, katanya di sini tadi ada Gele. Oh. Yang tidak kenal Gele itu siapa jadi kaget gitu kayaknya ini pergaulannya gimana nih orang sampai tiba-tiba nanya Gele di situ. Tahu Gele itu? Iya, Bang Talib. Iya maksudnya tapi tahu Gele kan Gele itu? Tahu. Apa? Ciweng kan? Iya. Nah, itu maksudnya Ya kan bikin orang yang nggak tahu jadi agak Iya, Jadi agak curiga. Iya. ada gele. Saya Iya. juga ada gitu. ada Gele nggak? Oh, nggak tahu nih bang, tapi saya bawa sih kan jadi kaget. Sama kayak sepupu kita berdua ada nama Bandar itu sumpah tuh kadang-kadang tanya ke Bibi, tadi ketemu Bandar. Iya. tapi dia bisa bersin mukanya nggak berubah ya.
masih sama. Emang berharap berubah kayak bagaimana kalau orang yang bersin? Oh iya. Iya, ada gitunya dulu. Oh, kayak Mukanya sama sebelumnya. Kayak gak ada apa-apa nah itu. di dunia ini. Nama-nama kayak begitu tuh khawatir padahal nambah aslinya bandar. Iya, panggilan-panggilan gitu baru agak meresahkan lah gitu. Iya, meresahkan. Karena orang nggak tahu background-nya atau apa, curiga jadinya. Iya. Kok kecil di mana? Terlalu lomba ya? Sebuah pertanyaan Mas, terlalu sangat jauh. general itu. Iya. Iya, maksudnya Pas hari masa apa? kecil. Kalau mau tahu. Kalau mau tahu banget sih. Enggak gitu. Kalau mau tahu bukan. banget mah. Ya umum aja. Masa kecil. Masa kecil. Masa kecil kok. Maksudnya ini kan ini kan podcast ya. Orang ada yang didengar, oh Ridwan masa kecil di situ. Atau apa ya? Lo masa kecil di mana? Di Bogor. Kecil lebih besar lah. Di Bogor, di Gunung Putri, di rumah. Gunung Di Bogor. Putri, sabar lo. Gunung Putri itu memang sebuah gunung atau nama kawasan? Sebenarnya Gunung Putri itu bukit. Oh, memang ada Ada bukitnya. bukit Oh, dia bukan yang gunung lumayan ya. gitu namanya di Gunung Putri gitu. Saya kan belum pernah ke sana. Dia suasananya apa? Kayak memang waktu kok kecil Ada tuh putri-putri. Pedesaan. Enggak. Kan di atasnya tuh ada makam apa gitu orang zaman dulu. Oh, di kampungnya kau itu? Ya, Dia pedesaan begitu atau Bogor yang agak sedikit Udah metropolitan? kabupaten. Dia Bogor kabupaten kan? Cilengsi tau nggak? Vibe-nya Cilengsi tau? Jonggol. Jonggol. Vibe-nya. Pernah nggak? Jonggol. Wow. Sorry, saya tidak tahu. Jonggol tuh. Oh, Jonggol saya pernah. Tapi itu ada kan tempat syuting yang gede banget itu kan? Wah, Di mana? Genta lagi? Buana. Itu Jonggol. Iya. Di Jonggol kan itu? Bapak kasih referensi yang kita semua juga tahu. Kita kasih dia kasih referensi yang kita semua tahu. Jonggol semua orang Iya, tahu. iya, Anda lagi aja yang nggak tahu. bersama. Lebih umum. Dan Nama daerah. dari Cibubur tahu ya? Tahu. Lewatin dikit yang sana tahu. Tahu, masih tahu tuh kalau Ya, sampai ya, itu sana. vibe-nya seperti itulah gitu. Tapi berarti agak maju dong, agak kota juga. Iya, tapi tidak Bogor banget. Akhirnya nyampur sama Depok, sama Jakarta, budayanya masih Begini deh, bersatu. gampangnya aja. Kalau kita masuk di kampungmu ada bunyi tidididididid, tididididid. Bunyi apa Nggak? Anjen. Nah itu, ada bunyi itu nggak? Nggak ada. Oh berarti maju. Kenapa? Patokannya itu. Coba kau nonton di TV. Biasa kalau syuting itu tuh. Kalau sudah masuk kawasan perkampungan, tidididididid, Iya. tidididididid. Astagfirullah. Kau nonton, Mat. Kau Ya, nonton, ya, ada musik-musik begitu. Siap Bang Arya, nanti saya nonton ya. Saya cek ya musiknya ya. Ada. Ada. Biasa kalau Lah, kampung, kok juga. kalau kampung-kampung pemukiman Sunda yang kampung itu musiknya begitu. Biasanya Nggak paham. FTV itu kan. Iya, ada. FTV. Tapi dia Iya, masih saya. percampuran antara Betawi juga kan? Iya, makanya bukan Bogor-Bogor banget. Percampuran. Ibu yang Betawi. Bukan. Daerahnya. Daerah ini itu tuh kalau teritorinya gitu. dia secara- masih dekat dengan Oh. Jakarta, jadi dia masih percampuran antara Sunda dan Betawi. Oke, Iya. oke. Daerah-daerah Fine, santai. begini. Saya kira maksudnya dia masih campur bapaknya Sunda, ibunya Betawi. Bukan. mungkin. Enggak, asli situ semua sama. Asli situ semua. Asli, Gunung Putri. berarti Sunda total. Iya, total Sunda. Cuman emang udah jarang, apalagi anak mudanya yang berbahasa Sunda secara hari-hari gitu. Emang ya? Banyaknya ya Indonesia aja. Kok bahasa Sunda masih lancar apa enggak? Lancar, tak tahu banget mah tahu. Tapi yang ini yang umum ya, bukan yang halus. Iya, Kalau yang iya. halus kan agak susah. Nah, Bogor Sundanya biasa bagus pakai apa juga. tuh? Bogor bukannya halus ya? Kasar. Hari-hari aja. Biasanya pakai kata ganti yang tidak paling baiknya gitu. Kayak kamunya. Aing. Sia, urang, Si Aing, saya. saya, Kalau halusnya aing apa? abdi, Oh itu kalian pakai aing. anjen, Oh kamu, itu kalian pakai nyang. saya. Tek satu kata nih. Iya. Kadang kalau misalnya sama orang yang asli Sundanya kayak Cianjur, mana tuh obrolan tuh kayak, ih baru kenal udah gini ngomongnya ya gitu. Sukabumi itu lebih halus lagi. Nggak tahu sih. Sekarang mah nggak tahu sih, udah nggak terlalu ini pada nyampur-nyampur juga orangnya. Oh. Karena soalnya di Sukabumi juga ada orang Bataknya, ada orangnya. Tergantung lu ngobrol sama siapa di Sukabumi. Terlalu Batak, Mas. Kalau Warteg udah pasti Tegal ya, gitu-gitu ya. Di Kita Warteg. pengen yang konteksnya maksudnya Sunda dulu aja, Iya, boleh iya, nggak? siap. Karena Maaf kalau ya. kita pergi makan di warung Padang juga kemungkinan kita ketemu udah juga kayak Iya. oh, orang Sukabumi sekarang bahasa Padang ya. Iya Enggak sih, juga. Bisa bawa banyak piring ya orang betul, Sukabumi. betul. Kamu tuh emang dari kecil udah kocak ya? Enggak. Pertanyaan standar. Kalau host mas ini. Pertanyaan host kepada Iya, host. komedian-komedian gitu. Harusnya ada LED, ada brand apa gitu nih.
lah minimal lah, baru bisa nanya kayak gitu. Tapi kamu kecil bagaimana waktu kecilnya kamu? Kalau dia kan kecil udah kriminal. Tidak juga, cuma lempar ayam Kemana? ke rumah orang gitu-gitu. Maksudnya kriminal-kriminal yang biasa aja. Bandel. Bandel tipis-tipis. Kalau judi dia waktu kecil. Astagfirullahaladzim. Itu mah satu kabupaten. Ada pasar malam, ada rolet. Semua orang Oh, itu bertemu mah udah di situ. jadi kultur Iya, aja. ada juga kan? Iya. Ah, ada juga. Saya kecil di Bogor dulu. Susah nih, susah. Tolong boleh diarahin kan nih mau kemana? Nah, kecil dulu gimana? Gimana? Apa? Orang yang cheerful gak? Maksudnya di lingkungan? Enggak. Sama aja kayak gini Iya, berarti? karena gue paling kecil di seangkatan gue. Saya ada juga yang lebih kecil, cuman di setara teman-teman gue tuh, kan gue beda setahun umur. Dulu beda setahun tuh ngaruh kan? Oh iya, iya. Dibanding sekarang kan Oh, sama beda segitu 10 ya? tahun juga sama aja orangnya gitu. Hmm. Dulu tuh beda setahun, gue lahiran 92, teman-teman gue tuh 91, 90 gitu. Jadi ngerasa bawang terus. Anak bawang. Tapi Iya. mereka 90-91 kan ada tinggal kelas nggak? Enggak, emang Emang gua berarti dulu- kakak kelas? Iya, emang lahirnya gue agak telat dibanding teman-teman yang lain. Makanya masuk SD tuh gue Cepat. 5 tahun apa? Belum nyampe 6 tahun gitu. Kok masuk SD? Maksudnya di bawah umur? Iya. Tapi Tahun berapa naik kamu aja. masuk? Yang mana? Nah, itu. Tahun berapa kamu masuk SD? Tahun berapa? 2003 berarti lulus SD. Lulus SD. 2003. 2003. Berarti kalian seumuran ya? Seumuran tapi beda angkatan, dia Lu bulan apa 2009. sih? Hah? Bulan Juni. Juni. Iya. Tanggal? 24. Oh. Kok? Lewatin Gemini berarti ya? Lewatin. Apa berarti? Cancer. Cancer ya. Kok apa? Mei 31. Gemini berarti? Gemini dia. Oh, 291. 92. Satu angkatan berarti 92. Iya. Satu sama umur. Tapi kan dia sekolah lanjut, tuh kan tinggal kelas tuh bodoh. Iya, dia angkatan lulusnya SMA 2009. Lulus 2004. 10. 2004. Dia tinggal, SD. dia tinggal kelas satu Bukan, kali. ini SMA aja, patokan di SMA Oh, aja. SMA. Kalau SD udah lupa. SMA 2010. Pura-pura lupa. Yang bodoh. Dia pura-pura lupa karena trauma tuh Iya. di tinggal kelas. Kamu bodoh. 2010, kok kan 2009 kan? Lulus SMA 2004. Iya, Gue bodoh 2009. bagaimana sampai kok tinggal kelas sih, Mat? Bukan bang, sama ini kisahnya sama. Masuk SD belum cukup umur. Oh, kok masuk SD belum cukup umur juga? Iya, Tapi 5 lanjut. tahunan. Lanjut terus. Kenapa? Ya karena dipercaya. Ya dia aja. didaftarkan resmi kan, langsung dari umur 5 Awalnya tahun. mah main-main. Awalnya ya udah masuk aja gitu. Tapi Ikutin Cau yang 2 lain. resmi. Iya, lama-lama Cau langsung 2 resmi. Kenapa? Kenapa kok dipertahankan untuk naik kelas? Ya karena rajin kali kan, siapa tahu kan anak kecil mah masuk tapi ntar bosenan Kalau apa. kamu ternyata rajin, Iya. nyimak, Iya, pinter emang gitu ya. beneran sekolah aja. Pinter banget. Makanya saya sudah bilang kok waktu masuk kelas 1 SD tuh nyimak supaya kok bisa naik. Saya Kok mabuk-mabuk di dalam kelas tuh. Kelas 1 SD, bangsat. Kelas 1 SD loh ini. Itu Ini kan sama. yang gue Tidak ingat tuh angin-anginan. Kok berarti nggak TK? Enggak, dulu, Sama. dulu nggak ada TK-TK nah. Ah, dulu ada dong, tetap ada. Enggak yang seharusnya gitu. Misalnya Iya, diwajibin banget. nyanyi doang. Enggak, Tapi kok kita tidak. Saya juga masuk SD 91 loh. Sweet. 91. Saya masuk SD 91. Masuk ke SD, iya betul. SD masuk 91. Iya. Bener nih. Betul. Benar. SD 91. Kamu 91 juga kan? Berarti lu Kita masuk SD itu di 2098. 9 Sebelum tadi 97. sama-sama 91. 92. lahir, Iya, lahir. lahirnya. Di SD. Lahir 92. Saya masuk Di SD 91. Berarti lu 91 masuk SD kelas 1. Iya. Kita baru wah, dia. Anak-anak pelajaran dia, itu dia. Oh iya, sorry saya salah ingat. Saya kira kan saya kira tadi kalian masuk SD 92. Siapa di dunia ini masuk SD 91? Ya dia. Lu anggap kita masuk SD 91. Iya, tadi saya salah nyimak. 91. Oh, kalian lahir 92 lahir juga. Bentar, abang masuk SD 91? 91. Tidak. 91. Kan saya selesai SD 9 Iya ya. 96. Iya, dia 85. saya 85. Iya bener Weh. lah kalau ingatannya gitu mah. Ada 85 dari mana? Saya yang lahir atau kau yang lahir? 84 kan? 85 saya lahir 85. Nah, yang jelas 84. mah Susi Susanti 92 final. Ah, Dapat medali itu emas dia di lagi 92. pelajaran penjaskes. Sudah nonton. Dia lagi Udah pelajaran penjaskes. nonton. Saya nonton pertama tuh, saya punya tontonan yang saya ingat itu Mike Tyson, saya sudah nonton. Yang dia kalah. Holyfield. Wah, itu sudah nonton sekali. Oh. Sudah Lennox Lewis. Sudah ya.
Pokoknya saya tuh nonton pertama bola itu Piala Dunia 94. Apa lawan apa itu? Italia. Argentina. Ya Italia tuh. Maradona, saya masih nonton Maradona tuh. Maradona main Live, nonton langsung live di TV. aksinya gitu, bukan Di yang TV. highlight-highlight. Bukan. Oh. Nonton di TV dia cuma main 2 kali. Di Napoli. Bukan, dia cuma main 2 kali di Piala Dunia Amerika 94. Itu kita nonton enak tuh. Karena Nggak diacak. nggak diacak. Gratis. Dan maksudnya nonton finalnya juga yang Italia lawan itu, yang Roberto Baggio tidak cetak gol. Iya 94. Itu kita taruh kasur di depan TV. TV baru kita nonton sambil tidur bangun lagi nunggu mereka jalan. Kita masih belum dicetak, Bang. Belum. 94 sudah dicetak lah. Udah lah. Oh 94 sudah 2 tahun. Iya. Iya, udah 2 tahun. Jauh juga bedanya ya. Jauh. Kalian ya? Jauh. Dia dengan Abdur beda 4 tahun, Abdur dengan saya beda 4 tahun. Jadi kita kayak dia beda 8 tahun. Iya. 7. Iya. 7. Dia dengan nggak ada Abdur bedanya beda itu. 8 tahun. 7, 8. 4 tahun. Oke, Ridwan Ramil. Jauh. Jauh. Yang bisa lebih tua dari dia cuma Reno Lawalata. Udah, itu aja. Reno di atas 1 tahun. Iya, tapi Soleh Solihin tua ya? Ya maksudnya dia. kenapa tiba-tiba ngajak dia? Dia ngajak Reno Lawalata. Gimana? Ya maksudnya di timur-timur ini lah. Ya makanya tadi gue bilang dulu tuh beda setahun aja kan ada pengaruhnya Iya, gitu. Kalau sekarang apalagi di industri stand up kan udah kayak ya udah Ari Kriting ya udah kayak gini gitu. ngomong. Kita nggak mikirin umurnya berapa, Iya, setua betul, apa. betul. Ya lu stand upnya kayak gimana aja Iya, gitu. iya. Kalau bagus ya udah temenin gitu. Benar. Tapi kan makin kesini juga dia makin fresh, makin muda. Masa? Oh masa? Dia ada bila masa? Lumayan lah. Ya kan gua nggak setiap hari ketemu jadinya nggak tahu Bukan. perbandingannya. Buktinya kalau kok kaget saya masuk SD 91, berarti kan kayaknya nggak mungkin dia masuk SD 91. Berarti muda dong. Iya, gue sih anggapnya lu masuk SD jam 6 gitu. Jam, itu jam. Ini kan kita bahas tahun ya. Gak usah dijam, itu jam masuk. Jarang sih ada yang masuk Kocak banget 9, ya. 1 gitu. Kocak banget, penulisan kocak banget. Cerita dong waktu zaman Suci 7. Ada lagi Suci nih. 7, kalian bagaimana Suci 7? Satu angkatan kan kita. Suci 7 kan? Iya. Suci 7. Cerita dong sedikit Suci 7. Kalian berdua gimana? Seru, wow. Seru. Seru. Kemarin Boa baru habis cerita juga di sini. Ya, Boa juga. Itu waktu ada orang seks itu ada dia nggak? Ada dong, kan itu duduk kamar Emin. Yang kita duduk, terus dia teriak. Ada orang seks? Dia keluar. Ininya, temboknya tuh bunyi-bunyi terus Ada ada orang orang seks? teriak. gitu-gitu. Terus Boa, Gua masih polos banget kalau lari nangis-nangis. Itu kan kita duduk di lorong. nggak tahu nggak mikirin itu. Nggak tahu gua adegan itu. Ada kamu. Ada Kan gua juga. Kita berdua. Kan Anda memang nongkrong sama siapa lagi sih selain sama saya? Tapi nggak inget Boa punya kayak gitu nggak ada di ingatan gua. ada. Kan kita depan kamarmu bahkan. Oh iya. Akrab nggak kalian dulu? Ya, dia nongkrongnya kan cuma sama saya. Emang itu? Karena ngerokok aja. Iya, yang lain juga kan merokok. Ada Kang Didi, ada Beler, ada... Kalau Kang Didi kan kerasa tuanya gitu. Jadi kayak emang sama ini miskin. Jadi obrolannya nggak masuk. Yang Didi? Iya. Apa gap? Bukan, Ada bukan, gap bukan ya? semua orang miskin gitu kali ya, tapi kayak dia tuh banyak yang kayak nggak enaknya ngerasa, Iya. gue nggak bisa apa-apa nih, nggak tahu apa-apa. Kan males kan ngobrol sama Iya, yang iya, gitu iya. ya. Dianya... Nggak sefrekuensi gitu, bukan cuman karena miskin atau enggaknya, tapi kok lu minderan sih gitu. Iya, dia minderan banget kan, minderan banget. Ditambah ini tuh yang tidak pandai memulai obrolan yang masuk ke dunia orang gitu. Cocok lah itu. Jadi kayak kalau udah Tapi bahasa sama Mama, sudut... sama Kang Didi kok rasa begitu? Sama Mama tidak? Iya nggak yang kan gue nggak peduli juga, misalnya ya pengennya mah ngobrol ya udah yang diobrolin tuh nyambung aja. Ngobrol aja gitu loh. Padahal dia juga gitu sih. Apa? Sunda. Saya juga Sunda. Iya, sama siapa lagi? Nggak ada lagi yang akrab dan lumayan lama kan sama dia. Kita mau final kan. Sama lainnya mah ya selewat-selewat aja walaupun udah akrab tapi Sama tiba-tiba Beler keluar. dia merasa ini junior saya gitu kan. Kamu pernah diajak ngobrol NKRI nggak sama dia? Enggak. Enggak, kita ngobrol santai-santai ya, ngopi, Iya. cari kopi hitam. Apa nih biasanya rokok kalian? habis. Apa nih yang biasanya kalian obrolin? Paling itu di bulan puasa. Wan, hari ini puasa. paling ini gitu. Apa ya obrolannya apa berarti ya? Obrolan apa? Materi udah nggak diobrolin, udah nggak ngobrolin Kalau kau tuh materi. tipikal yang sudah set. Dia udah siap. Kau Iya. tidak pernah ngobrolin materimu. Iya dan nggak pernah ngobrolin materi sama peserta juga gua. Kau ini kan dari Suci 3 ya? Udah Audisi. Audisi? Iya, Suci 3. Bukan Suci 2 malah. Suci 3. Suci 3 ya? Iya.
Suci 3, Kalau saya Suci 2, Bentar, sorry, yang dapat golden ticket Suci berapa? 45. 3 belum dapat. 3 belum. 3 belum, 4 dapat, 5 dapat. Dapat. 6 kau nggak mau ikut. Nggak ikutan. 7 ikut lagi. Ikut. Juara Dapat. 1. Juara 1. Kok ikut stand up dari tahun? 2012 kalau nggak salah sih. Akhir-akhir tapi. Berarti bukan termasuk founder Bogor. Bukan loh. Jui dong. Iya, Iya, bukan. Jui dan Itu udah open mic ke Sekian berapa lah ya. gitu. Udah jauh juga. 2012 ya, 2012 Enggak, ya. belum terlalu jauh lah kalau 2012, Bro. Abdur juga kayaknya sekitar tahun 2012 kok stand up. 2012 tuh kayak setahun setelah pendirian kan. Iya, iya. Ya, lumayan lah misalnya orang-orang awal kan ya Udah kayak setahun ya. Ya udah kalau setahun Abdur sih 2012 tapi 2012 awal-awal dia Tapi di Malang kali. di Malang. Oh. Abdur itu kalau nggak salah dia sudah ikut tuh audisi Suci 3. Suci 2. Nggak tahu Iya. ya? Enggak, belum ya? 3 kan Kalau katanya. Suci baru 2 tiga tuh ya? nggak ada infonya karena kan TV kabel masuknya waktu itu Kompas. Iya. Saya ikut tapi audisi Suci 2. Abang 2011 ya? Saya 2011 stand up. Di Malang. Berarti Malang. bareng sama Regi. Bareng. Oh. Bang Regi tapi kan dia duluan di Jakarta kan, habis itu baru dia datang nyamperin kita di Malang. Iya. Oh, iya. Berarti yang angkatan kau masuk di Bogor siapa aja di 2012 itu? Yang bareng-bareng masuk di Jui angkatan duluan itu lah, Jui 2012. bukan Jui. Dari Kendor duluan ya? Duluan gua. Oh duluan kamu malah kalau dari Kendor. Duluan gua. Zawin? Jauh mah pas udah terkenal baru ke Bogor, lumayan. Uin dulu ya Iya, dia. dia kan keliling-keliling dulu, Iya, terkenal iya. di Jabodetabek gitu, ikut lomba apa, baru mampir. Bukan original Bogor, Iya, bukan jadi pas dari stand up datang tuh Bogor emang lah. udah lumayan ada materinya, Iya, itu iya. udah bukan anak baru ini mah gitu. Berarti kok ini ya sendirian ya berarti ya? Yang bertahan sendirian. Di 2012 itu ya? Iya. Oh, Dulu banyak Fikri teman-teman yang Rasta. Fikri Rasta duluan gue juga sama. Oh belakang Fikri baru gabung ke sana. Iya. Kalau Fikri bukan sama dia Deddy reggae. Kendor mirip-mirip. Oh dia kan reggae dulu kan musik. Fikri. Musik. Cuma mereka udah pada punya background Sebelumnya latar manggung lah belakang. Iya, gitu. baru, Kayak Dede motivator, Fikri nyanyi. Iya, iya. Jadinya cepet gitu. Kang Ence bagus. Ence bagus Bekasi ya? Bukan di Bogor. Bukan di Bogor dia base-nya. Sekarang mah Kuningan. Sekarang dia Dulu Kuningan. tapi- Jakarta. Iya, tapi biasanya dia di Bekasi kalau nggak salah dulu Kang Ence. Karena Iya. awal-awal kan Dia dulu kan sering open Kang mic C juga mah kan. seniman, misalnya Iya, kerjanya seniman. apa aja Dan gitu. dia udah punya nama sebelumnya juga. Iya, Main Extravaganza film, dia. apa. Iya. Tapi kok sebelum masuk stand up Indo Bogor, penulisanmu udah suka nulis? Nulis ini ngeblog. Oh, ngeblog. Makanya sampai sekarang tuh kayaknya yang komika yang masih punya blog mah gua doang dah. Siapa lagi? Kayaknya sih. Yang Kayak anak lama kera udah nggak ada ya? Blog Kita anak dulu lama kera. rata-rata punya blog tau. Saya juga Iya, dulu punya dulu. blogspot gitu. Blog itu ngebedain blog sama Twitter. Twitter kan dulu karakternya terbatas kan. Iya, 140. Jadi Kita kalau yang mau biasa tulis panjang itu beropini lebih panjang tuh enaknya di blog aja blog. gitu. Tapi dulu orang saya punya blog tapi blog gitu sih, nulis bola terus kirim kayak ke dulu artikel-artikel itu, Koran. analisa bola gitu. Dulu kan ada Roko yang punya akun bola sendiri tuh. Iya. Nah, itu masukin ke situ. Iya, ya dulu Biasa kerjaannya mereka gitu, buka, ya. buka kayak sekarang apa ya? Yang bebas menerima ini Wattpad nanti ya? Apa mereka. sih Wattpad ya? Sekarang Iya, Wattpad ya? Apa sih? Wattpad, iya. Iya, Wattpad. Sekarang orang namanya Wattpad. Sebenarnya moodnya sama kayak ngeblok itu kali ya? Iya, ngeblok zaman dulu. Tapi dulu kan ada yang di-hire sama brandnya. Misalnya mau teknologi nih, bikinin dong 10 artikel, 30 artikel gitu. Kadang kita nyadur dari yang luar juga. Kamu sampai ke level itu? Iya. Berarti secara kerapian menulis itu memang udah terlatih dong. Iya, terbiasa Harusnya aja, sih. terbiasa aja. Jadi tahu efektif sama efisiennya. Artinya kamu cukup settle dong di dunia blogger itu? Enggak juga dulu satu artikel paling bayarannya karena saduran doang 300.000. 300.000 Cuman lo lumayan paketan dong. kan untuk 10 nulis. gitu, 10 artikel gitu. Wah, lumayan dong kalau segitu dibayar untuk nulis. Jadi kerjaannya nggak yang setiap hari ada. Itu kan paketan gimana brand aja. Tapi maksudku secara seorang penulis berhasil kalau kayak saya kan ngeblog juga berapa tahun tapi tidak pernah jadi uang kan. Oh, ya Maksudnya ibaratnya kayak artinya sekarang kamu mah mikro influencer lah dulu Iya, gitu iya, kan iya. tahapannya kayak misalnya Soleh kan sekali nge-tweet aja berapa dulu gitu. Tapi kamu maksudnya sudah sampai profesional dong. Sampai Artinya kamu profesional sampai berarti, profesional. Ya lumayan. Kayak, saya tidak tahu tulisanmu ada yang pernah dimuat apa tidak? Saya dimuat satu kali saja. Itu kan mereka buka, Iya, saya buka tidak pernah. umum gitu kayak apa ya sekarang yang kita bisa tulis sendiri gitu. Pojok. Kompasiana. Kompasiana, nah Kompasiana. gitu kita kirim artikel. Iya. Nah itu waktu itu bola brand rokok itu buka juga kalau mau Iya. ditampilin di sini silakan kirim aja. Ya udah kirim aja dengan bahasa-bahasa yang sepak bola lah, bahasa-bahasa sepak bola gitu. Akun Kompasiana gua verified. Oke. Berarti kok memang ini ya, passion banget di penulisan. Karena ada orang dalamnya.
Ini ya maksudnya coba ya saling support dulu, jangan terlalu patah-patah semua. Saya kan mensupport Anda kayak wah, biar di highlight orang. Orang nonton juga tadinya oh gila ya Ridwan, gak anjir lah orang dalam. Kaskus dulu zaman Kaskus bikin tweet gitu. Kasus saya tidak terlalu main. Nggak ngikutin berarti Kaskus? Nggak ngikutin, saya juga dulu gua ngikutin dari situ. Jadi tahu itu tulisan-tulisan orang tuh gimana. Saya tahu Kaskus, cuman saya tidak bikin dan tidak terlibat lah di dalamnya. Iya, gitu. kayaknya Orang zaman sekarang main TikTok. Lu Saya tahu tuh dulu TikTok pikir, iya. pikir Kaskus malah tempat jualan. Iya. Ya apa aja ada. Apa aja ada memang. Karena tahu dari teman beli sepatu, beli apa dari Kaskus. Iya, ada forumnya kan. Jadi saya pikir hanya untuk jualan gitu loh. Jadi Saya tuh nggak masuk. malah yang Twitter itu yang saya bikin cukup lama. Bikinnya cukup lama maksudnya. Maksudnya dari awal-awal Twitter masuk kayaknya 2010 apa 2009 saya punya Twitter itu. 2010 gua. Kayaknya saya tidak tahu 2010 apa 2009 saya punya Twitter. Itu tapi maksudnya Twitter belum hype itu sudah bikin Twitter. Diajarin sama temanku dari Bandung. Ini kita kan main Facebook awalnya gitu, terus diajarin ada yang baru tuh rame di Bandung apa Twitter. Bukalah kayak pengen tahu aja gitu kan. Terus aku buka bahasa Inggris semua orang-orang. Iya. Terus tulisan semua pusing ya? Iya, bahasa tapi Lah, Anda kan dari penulis, masa lihat tulisan semua Kan pusing. dari Facebook tuh ada fotonya. Iya, ada ya fotonya, kan? betul, Jadi betul. ada jedanya gitu. Ini tuh tulisan. tulisan dan bahasa Inggris pada masa itu awal-awal tuh semua orang nge-tweet itu pakai bahasa Inggris. Terus kan bahasa Inggris kan sangat terbatas kan. Jadi saya cuma tulis hello everybody. Habis saya tidak pernah buka. Saya baru buka itu. Berharap siapa baca Hello Everybody. Saya baru buka lagi itu setelah masuk stand up. Karena informasinya banyak lewat Twitter. Baru lagi saya buka lagi, saya punya akun Twitter tuh. Tapi bikinnya udah dari lama. Bikinnya udah dari lama. Tapi Karena ya wajar sih dia basicnya udah penulisan sampai udah profesional. Karena di Suci 7 ya, kita tuh mikir satu premis ini belum jadi setup punch nih. Dia mah mikir satu kata sampai nggak bisa tidur. Satu kata doang. sudah tadi itu Pak. Kalau Apa? disiplin menulis Ya karena itu kata yang penting. iya tidak tergantikan aja. Ini padanannya apa ya? kalau Padanannya tapi apa? itu sesuai dengan yang kutus atau tidak? Dulu iya. Karena kan kalau lomba itu kita harus ngukur semuanya kan. Durasi berapa. Betul. Nggak bisa, gue tuh nggak bisa yang dulu tampil terus, aduh tinggal semenit lagi nih, sementara materi pasti banyak, potong di mana ya? Males gitu kan. Iya. Jadi mending semuanya efisien gitu. Misalnya udah segini nih, makanya 5 menit Berapa misalnya butuh kata? 700 Jadi sampai gitu. kata. Jadi Jadi kalau 500 sampai 700 tuh udah aman lah ini bisa. Oh bisa dilama-lamain kalau misalnya waktunya masih lama ngomongnya gitu. Bisa dicepet-cepetin kalau udah mepet gitu. Tapi 500 sampai 700. Nah, dan kata menuju punchline. Oh kalau kata ini tuh nggak enak karena punchline ini nggak rima nih. Apa ya? Padanan kata. Cari satu kata. Beler lagi kumpulin orang-orang Bogor untuk satu premis. Ya lumayan lah dulu. Kalau sekarang mah lebih fleksibel aja. Iya. Malah tapi jadinya nggak bisa ngitung waktu sekarang karena fleksibel itu. Bukannya fleksibel itu gampang aja cut dimanapun. Maksudnya kalau aku basicnya kayak gitu kan. Fleksibel yang kita pernah ngobrol di podcast kamu juga kan. Iya. Di YouTube Ridwan Remin. Nah itu kalau itu aku gampang untuk motong di sini nih itu Tapi ketika udah habis. Udah direncanain misalnya kalau dulu kan misalnya tampil 10 menit ya udah gue bawain 3 jokes sama 1 opening gitu. Sekarang tuh udah nggak bisa yang kayak gitu. Jadi udah nih gue punya 5 jokes. Yang mana lah yang bawalah gitu. Ntar lihat waktu udah mau habis udah terakhir. Lebih menyenangkan mana? Yang rapi kayak dulu atau yang fleksibel gini? Ya sekarang ya fleksibel karena tabungan materinya udah banyak. Kalau dulu kan nggak ada. Jadinya punyanya yang ini harus dipilih dari awal yang terbaiknya yang mana yang paling cocok. Berarti gitu. sekarang nyomot, udah bisa nyomot. Iya, sekarang udah bisa. Oh, joknya ini nggak masuk nih. Padahal baru 2-3 jok sudah kerasa kan nggak bisa nih. Udah ganti yang lain langsung. Gitu. Bridging juga nggak terlalu ini, nggak detail nulis. Kalau sekarang enggak. udah langsung ini aja. Oh. Tapi kan sebenarnya Ridwan Remin itu kan terkenalnya memang karena rapi di penulisan, sangat rapi di penulisan gitu yang menjadi salah satu highlight-nya kamu kan. Yang kadang-kadang Usah jatuh. Ya kan Mas Ridwan jatuh. nanti. kalau komik-komik kan memang ada semacam karakternya masing-masing gitu. Ada yang delivery-nya, ada yang act out-nya, ada yang kayak Kang Soleh kan nggak nulis kan. Yang ada yang bodohnya kayak Coki Anwar itu kan. Iya. Bodoh banget. Ada yang karena fitnahnya. Siapa tuh? Abdur, Korupsi. Terus Intinya maksudnya kekuatan dia lah. kekuatannya di situ. Jadi maksudnya itu sekarang udah nggak kaku itu lagi. Kamu tuh kan dari Suci 3 sudah audisi, tapi baru lolosnya di Suci 7. Menurutmu karena apa? karena ya dulu saingannya banyak.
gitu. Suci 3. Enggak, kamu udah bagus dari dulu menurutku ya. Maksudnya Oh, lu aja nggak menonton gua kapan pertama kali? tapi kan dengar. Maksudnya anak Bogor. Iya dong. Kalau bagus masih terdengar, valid sih. Iya. Tapi kan kalau bagus itu masih terdengar. Mas, lama-lama kita gantiin satu set nih. Ini 14 juta Jatuh nih, mulu 14 juta Iya. nih. Sana aja nih. 14 juta nih, Mas. Baru dikasih tahu tadi harganya nih. Udah. Di celana dalam. Ah, nggak pakai lagi. Dia kan nggak pakai Pakai. celana dalam, jadinya Pakai Pakai. dia. pakai. Pakai tadi gua lihat. Slim fit. Saingannya banyak menurutmu. Iya. Tidak, maksudku kau itu komik dari Saya Suci 3 saja itu, dari Saya Suci 3 ya, sudah tahu, oh di Bogor ada namanya Ridwan Remin. Dia nggak masuk, padahal bagus. Maksudnya itu sudah ada highlights-nya seperti itu. Oh, ada omongannya. Ada omongannya Iya. gitu. Karena kalau Dan Suci 3 itu berlangsung bertahun-tahun. Maksudnya, Iya. kayak kok dia nggak masuk ya, kok dia nggak masuk Ini ya? mah kalau menurut gue ya, Iya. Suci 3 itu karena ya misalnya bagus dalam artian bagus di open mic. Gue punya materi ibaratnya 5-10 menit yang tiap open mic tuh lucu gitu. Sering ikut lomba sana sini menang dengan materi itu. Jadi punya pegangan Satu lah. materi. Satu Iya, set, satu iya, set. 1-2 materi lah gitu. Iya. 1-2 tema lah gitu, Iya. punya pegangan. Makanya mungkin orang nonton gua bagus karena ya emang materinya juga lagi bagus gitu. Aha. Pas lagi Suci 3 itu audisinya tuh tengah malam. Oh, Jadi udah Jakarta. capek duluan, udah mood Oh. udah nggak kontrol, terus punya materi kan makin malam standar makin tinggi kan. Aha. Jadi yang mungkin nih kalau pagi-pagi mah lolos nih gua Oh. gitu. Tapi karena jurinya udah sering denger yang lebih bagus dari itu, ada yang lebih bagus lagi, jadinya ya nggak lolos. Di skip. Nah, Suci 4. Suci Kau 4 dapat ikut golden lagi? ticket. Hah? Dapat golden. ticket. Oh, golden ticket. Tapi nggak ditelepon. Nggak ditelepon karena ya saingannya dulu kan masalah persona. Oh. Orang komik-komik lain kan udah banyak yang oh ini kental banget ininya kayak David Betawinya banget kayak siapa-siapa gitu. Sementara gua kan materinya juga umum-umum aja. Nggak ditelepon tuh? Nggak ditelepon. Padahal aku kasih nomor teleponmu. Nggak bisa Dikasih- Kan pastiin aja. ditulis di Dikasih formulir. daftar. Pastiin. Siapa tahu misalnya lupa. Iya, tapi yang dapat golden ticket tuh awal-awal itu bisa sampai 70-80 orang kan. Pada masanya. Tidak, kayaknya mas aku itu mungkin sekitar 30-an. Enggak, lebih. Yang di Suci 3? Iya, golden ticket mah lebih. Nggak tahu ya. Lebih dari 50-an. Yang dipilih cuma waktu itu masih 12 ya? Masih 12. atau 14. Tapi kan saya dulu lolos yang golden ticket Suci 2. Tidak ditelepon, saya bersyukur tapi. Karena Materiku cuma satu set juga. iya. Materiku baru satu atau dua set. Tapi lu Mungkin udah mikir 14 gitu ya. menit. Dulu mah kan ya udah yang penting aku tahu sih pengennya lolos lah gitu. Enggak, saya tuh malah nggak pengen, bukan nggak pengen lolos, nggak sengaja lolos tuh. Orang saya nggak daftar audisi, didaftarin sama Yuli. Itu. Suci 4, aku masih ikut. Golden Suci ticket. 3 lolos. Suci 3 tidak lolos, Suci 4 golden ticket tapi tidak dipanggil. Suci 5 Suci 5 tuh ikut pertama kan di Bandung audisinya nggak lolos. dengan tapi kan pasti ini sudah 3 tahun bertumbuh dong. Kamu udah Iya. revisi yang kamu pikir kekuranganku di Suci 3, di Suci 4 kau sudah evaluasi. Iya, nggak ada evaluasi gitu-gitunya sih. Ya udah tampil bawain materi yang lagi di PD aja gitu. Sementara waktu itu Suci 5 tuh gue bawain materi-materi yang secara pola tuh kayak udah tinggalan dah. Kamu rasanya Ibaratnya kayak ngomongin ibu-ibu naik metik gitu Iya, kayak iya. lucu mah lucu gitu, cuman kayaknya polanya udah dipakai sama komik-komik yang lain dah. Tapi kamu apalagi kan tetap standar bawa. Suci 3 dan Suci 4 kan udah lumayan tinggi. Tinggi. udah mulai banyak Apalagi gitu, 4 tuh, udah mulai 4. variatif. Iya. Tempat tertinggi tuh kan secara ekspektasi. Suci 5 tuh kan Iya. dicari yang bener-bener kan. Iya, nyari yang baru lagi. Nah, sementara materi terkuat gua tuh kayak udah ketinggalan lah polanya. Tapi abis itu nyobain lagi di Jakarta dapat golden ticket karena ganti materi. Oke, kau Suci cari yang 5. agak lebih kekinian tuh materinya Iya, tuh. nyari yang tadi kemarin kayaknya gara-gara materinya terlalu ini dah jadul. Tapi lagi-lagi kau tidak ditelepon. Nggak ditelepon lagi karena Suci 5 ya lumayan masih ngandelin persona sih, karakter. Harus ada yang dari kota apa, background profesinya apa gitu. Iya, iya. Gara-gara Radit sebenarnya. Hah? Radit Kenapa gara-gara bermasalah Radit? itu banget ke kamu. Enggak, jurinya sangat memilih-milih persona kan. Oh iya iya. Kan Suci 7 nggak ada Radit. Jadi dia dicari yang lucunya aja. Iya, tapi segitu juga gue masih ingat nggak waktu kita kebentuk jadi berapa belas orang itu, terus kemudian ini pertama apa namanya komput-komput pertama ketemu tim Kompas kan dari produser juga ngomong ke kamu Apa? waktu di kantin tuh, Persona. Wan kamu mau nggak ditempel persona sehingga Dani Beler tiba-tiba madrasah itu kan, nah kamu kan tetap bersikukuh enggak ngapain gitu. Iya, karena Kayaknya nggak harus juga. Iya, bukan gua nggak punya apa-apa ngerasanya gitu. Makanya dulu waktu nggak lolos tuh gua mikir Suci tuh susah audisinya doang karena
yang ditarung bukan cuman lucu nggak lucu, ini mah harus beda dibanding yang lain gitu. Karena bagaimanapun dia kan ada show-nya gitu kan, apa yang mau ditaruh nih. Iya. Suci 6, kau putuskan untuk tidak ikut. Iya. Memang kau putuskan atau Ngejob jadwalnya. nggak dapat jadwal aja? Iya, Oh sebenarnya kau pengen juga itu ikut audisinya? Iya pengen nggak pengen, cuman karena udah ngejob sebulan sebelumnya udah tahu bakal ada job di akhir tahun kan Desember tuh kalau nggak salah audisinya. Dan gue nggak ikut yang di kota-kota manapun, cuma ya udah Jakarta aja deh nanti kalau emang bisa mah gitu. Dan niatnya emang pengen iseng, nggak yang segitunya pengen menang. Karena udah pernah dapat golden ticket dan gak dipanggil kan udah sakit hatinya tuh kayak gimana ya? Double ya. Iya, mending lu nggak lolos gitu. Iya. Berarti kan yang dinilai, ya kan berarti gue lucu nih sebenarnya dapat golden ticket ya. Iya. Cuma nggak cocok buat TV aja nih. Iya, berarti kan ya ini mah nggak di luar kuasa gua kalau di luar TV gitu. Iya. Makanya kan kita hanya tugas kita itu yang kita bisa usahakan itu di audisi. Iya. Part di teleponnya itu udah bukan kuasa kita lagi. Iya, jadi benar-benar. nggak bisa nih sakit hatinya udah kayak gitu Iya, kayak iya, berarti iya, emang gua bukan selera TV ya udah. Iya, Berarti iya. udah nggak ada kengototan lagi di Suci 6 itu untuk ikut ya. Nah, Suci 7 itu karena ada audisi digital, ngirim video yang dianggap lolos itu bisa tampil langsung depan juri. Oh. Kalau di Jakarta ya? Itu pun kau tuh sudah setengah hati, itu sudah kayak nggak usah suci-sucian lah. Iya, karena mikirnya kan kalau ikut audisi lagi ngantri lagi, males gitu. Oh, iya, Nunggu iya. lagi daftar Seandainya kalau lagi. nggak ada digital kok nggak ikut tuh? Enggak. Wah, juara 1 sih. Kenapa sih Kompas bikin digital? Ada digital. Karena itu iya betul itu Jakarta doang tapi kan. Iya. Kalau di kota lain kayak Surabaya itu nggak ada, kan cuma Surabaya sama Jakarta. Iya. Jakarta untuk mengantisipasi antrian yang Lonjakan panjang itu. dibikin digital dulu. Iya, dan jadinya enak aja ya. Apa susahnya sih cuma ngupload video gitu. Nggak lolos juga ya udah tinggal hapus videonya. Iseng gitu. ikut bikin taruhlah. Taruh pas lagi open Kau mic taruh videonya. sendiri itu? Iya, naruh sendiri. Anak-anak Oke. Bogor rata-rata naruh gitu. Jadi ya udahlah, kebersamaan kau taruh juga. Iya, tinggal naruh aja apa susahnya. Terus Tiba-tiba- tiba-tiba lolos. Tampil langsung depan juri ya jam segini, jam 11 kalau nggak salah. Pagi. Pagi. Wah ini, ya yang sabar, saya agak skip tadi itu. Yang Suci 5 dengan yang Suci 5 itu kok sempat tampil pagi tidak? Yang Suci 4, Suci 5? Pagi terus. Oh akhirnya setelah pengalaman di Suci 3 tampil Iya. malam, kayak anjir lah gara-gara malam nih. Iya. Kok kejar ke pagi? Iya, nggak pernah sampai tampil sore tuh nggak pernah. Oke. Ya, paling siang. Nah ini kok tampil jam 11? Jam 11. Jam-jam terbaik audisi itu jam 11. Jam 11 benar. Sebelum makan siang. Karena vibe berubah setelah istirahat biasanya. Oh iya. Vibe setelah break tuh kan mau mulai lagi dari Iya. awal, ngangetin lagi gitu. Jam-jam terbaik tuh. Jadi tinggal tampil. Tapi deg-degannya tuh, kan itu di satu ruangan misalnya 20 orang tuh yang lolos audisi virtual. Ada Rere, Patra, Oh mereka digital semua ya? digital semua. Hilmi Asli yang Malaysia, ada siapa gitu. Nah, Alif. Ali. Alif digital juga nggak? Iya, Bayaki. lebih lagi. Kayaknya lah gitu. Lupa pokoknya urutannya tuh kayak Patra masuk golden ticket. Rere masuk golden ticket. Jadi kayak anjir. Dua masuk golden Maksudnya kan ticket. Dua. hitung-hitungan kasar kayak kalau dia ngeluarin 6 golden ticket kan bisa jadi yang udah cukup nih, udah bagus-bagus gitu ekspektasinya. Iya, Kok sama- masuk yang ke berapa? Abis mereka itu. Oh, oke. Jadi urutan golden ticket tiba-tiba gue tuh yang dipikirin kayak aduh mas tuh gue jadi yang istirahatnya nih gitu. Anjir. Setelah euforia langsung down gitu. Maksudnya, aduh gue jangan sampai jadi yang gitu dah gitu. Tapi udah, ya udahlah tampil aja. Nah perdebatannya kan lumayan lama juga pas gua tampil karena ya guanya juga biasa-biasa aja, nggak yang lebih. Dua-dua ini iyain untuk golden ticket atau ada yang enggak, ada yang iya. Iya kayak nanggung aja sih penampilan gua. Itu siapa? Pak Kerasanya Dendro sih. sama? Panji. Pak Deon sama Panji. Panji iya. Tapi Panji kan dia ini penulisan kan. Iya, lupa gua pokoknya tapi agak lama lah Oh debatnya. debatnya gitu. Hampir banget kamu bagian istirahat tuh ya. Iya, hampir ya meskipun tidak jelek tampilnya tapi tidak lebih memukau dari yang sebelumnya Yang gitu golden loh. golden ticket itu. Iya, jadinya aduh ya udahlah kalau emang enggak seenggaknya gue tadi tampilnya nggak jelek gitu. Kalaupun ditayang di YouTube juga nggak malu lah gitu yang penting mah. Tapi kok lebih senang tampil kayak misalnya audisi atau tampil stand up? Itu setelah orang yang pecah atau setelah yang flop? Sekarang mah nggak peduli lah. Enggak, di momen-momen itulah. Dulu takutnya setelah yang pecah. Kalau gue lebih suka tampil yang ngebom sebelumnya daripada yang pecah. Karena kalau ngebom bisa gue katain. Oh. Oh, kamu bisa ambil momen dari sebelumnya. Oh. Kok Kalau saya, yang entah pecah tuh kenapa nggak saya bisa suka kalau diapa-apain. yang pecah. Entah kenapa. Ya karena kita tidak ada pemikiran yang ini, yang kita bisa ambil materi tiba-tiba dari orang sebelumnya. Iya. Karena kan mentalnya mental audisi, kita fokus ke diri kan. Saya kalau orang sudah pecah itu jadi terasa sama penontonnya. Oh penontonnya lagi pengen ketawa nih gitu. Iya, udah siap lah gitu ya. Iya, lagi mau dihibur gitu. Kalau nggak ngangkat itu juga kayak, kalau malah komik sebelum kita ngebom itu juga saya jadi kepikiran kayak,
anjir penontonnya apa ya, ada masalah apa mereka gitu. Iya. Tapi ada kebanggaannya tuh kayak ngebayar misalnya yang tadi jelek ya, terus tiba-tiba gue lucu. Anjing, pada ngapain sih orang? Kok kamu nggak mampu sih segini doang? Sifat alami muncul, sifat alami muncul. Tapi untung kok juara 1 ya setelah sekian lama berproses akhirnya Tapi sampai. udah nggak mikirin ini sih, nggak mikirin Pas kau juara. tampil itu memang ada keinginan untuk membuktikan kayak oke saya bertahun-tahun tidak lolos audisi, tidak sampai ke grand final, ini saya harus sampai juara 1. Ada nggak apa Paling enggak? malam pertama doang, malam pertama ngebuktiin bahwa gue tuh emang layak ada Layak ada di di panggung panggung ini. itu. Sisanya tuh ya udah ngejalanin aja karena itu show gue tiap minggu aja jatuhnya. Kayak tiap minggu kita di hire di panggung, penonton Iya. banyak, tinggal tampilin yang terbaik gitu, mindsetnya udah bukan lomba lagi. Iya. Kau dapat, kalau saya rasa ya, maksudnya ketika kita tampil di kompetisi seperti itu kan mungkin orang ngelihatnya ya udah kompetisi, tapi bagi kita itu kan sebenarnya sebuah perjalanan kan. Iya. Nah, saya tuh merasa alurnya saya tuh baru kebentuk itu di beberapa minggu kemudian baru orang nangkap tuh feel untuk menikmati komedinya kita itu seperti apa. Dengan semua persona yang harus kamu hadapi itu kamu ngerasa juga nggak di momen-momen tertentu baru kamu kayak anjir Ridwan bagus gitu. Iya. Karena kan kalau waktu zaman tuh kan Viko dulu tuh, Viko nyala banget. Habis itu Tretan Muslim nyala banget. Habis itu Benedion. Habis itu almarhum Babe Cabita lah gitu. Jadi kayak untuk bisa meyakinkan penonton bahwa panggung itu juga salah satu panggungnya saya gitu. Paling 10 besar ya, ketika yang udah digabung ya. Iya, pas udah digabung. Udah Itu baru digabung. kau ini. Awalnya kan itu dibagi 2 show, Bang. Ada grup A, grup B. Saya di Itu grup B, kau kamu grup A. tampil bagus aja. Iya, tampil ya lumayan lah. Tapi yang malam pertama kan Mamat yang langsung trending topik. Tapi saya grup B, kau grup apa? Bareng gua. Bareng ya? Grup Oh B. iya, kita dari awal Dia sama-sama. trending topik itu malam pertama. Iya. Jadi di grup A tuh malam sebelumnya Jupri nilai tertinggi. Oh, iya. Di grup B-nya saya. Nah selama 3 show itu sebelum digabung 10 besar, itu ganti-gantian tuh. Jupri kamu terus. Iya, begitulah. Nah, Oh, hanya kalian berdua yang masain itu? di grup A beda? ya, orang mulai kayak, oh ini grup A, ini grup B. Tapi saya juga sama kayak abang, masih meraba nih. Ah, kalau sudah terbaik itu bukan meraba lagi. Betul, tapi kan tiba-tiba karena tampil show pertama kan materi terkuat yang kita punya. Saya bodo amat masih simpan materi. Materi terkuat aja dulu, apalagi ini personal banget, UMI kan temanya. Nah, habis itu ketika 10 besar digabung, udah mulai tema-tema dan lain sebagainya. Bapak Remin, zut. Wah, anjing. Apa? Udah nih. Materi apa yang bikin kamu itu kayak anjir nih orang bagus? Materi apa? Iya. Titik apa gitu. Apa ya gue juga Semua, dia mau bagus Lupa. semua. Enggak, pasti ada satu dong materi yang kayak Korek, pencurian korek. Iya. Tapi itu kayaknya udah di tengah-tengah juga itu. Itu udah tengah-tengah. Dia habis pokoknya show 10 besar itu Remin menyala tuh. Habis itu udah Remin terus tuh. Karena tematik kan, gue tuh dari dulu kalau tematik tuh menurut gue salah satu cara terbaik kita untuk ngetes ngadu bikin materi baru. Dan gue kan udah terlatih bikin materi baru dari dulu. Dari zaman Metro TV bikin Battle of Comic yang ada temanya transportasi apa, gue tuh selalu yang tematik. Jadi udah terbiasa lah gimana cara nyari celah dari materi-materi tema. Sementara yang lain tuh banyak yang cuma nyambung-nyambungin. Iya. Jadi walaupun bagus ketika tidak sesuai tema kan dari segi penonton tuh kayak nyambung-nyambungin doang nih. Bridging doang. gitu. Iya. Sementara kalau gue tuh bisa yang lebih relate ke tema Iya, jadinya iya. walaupun tipis tapi lebih berasa Iya, aja. iya. Itu menurutku sih menarik banget. Maksudnya Ya, tapi kayaknya itu modal tematik banget ya. Sebenarnya maksudnya bikin materi yang memang tema sampai kita peras Iya. tema itu sampai habis kan. ada kalau kayak gitu kan mempertaruhkan kemampuan untuk mengulik materi dengan tema yang diajukan gitu. Iya. Bukan memberikan materi lucu. Iya. Yang Sesuai tema apa nyambung-nyambungin enggak. dikit gitu. Iya. Sesuai tema itu memang jauh lebih menarik sih, maksudnya nonton transportasi angle-nya akan banyak banget gitu. Pokoknya dari 10 besar sampai ke juara 1 itu seingat saya cuma 1 kali dia nggak nilai tertinggi. Iya. Dari 10 besar sampai itu pun yang langsung dia gini di dalam ruangan sudah bangsat baru sekali doang. Kok nggak nilai tertinggi? Kita ini udah berkutat di bottom tuh. Saya sama Coki Anwar bottom tuh, Coki yang keluar, Jupri udah keluar duluan gitu-gitu. Dia tiba-tiba tuh nilai tertinggi 1 kali doang bis tuh. Karena kan gue nggak nganggep yang lain tuh masalah buat gue, misalnya peserta lain tuh nggak jadi masalah gitu. Gue nganggapnya ya gue Diri nggak lebih sendiri. bagus dari yang kemarin, berarti kan bete gitu. Terlalu begini tadi bro. Tiba-tiba, ayo, saya kan ke setiap habis show tuh cari dia. Setiap udah habis tampil nih, merasa udah santai, udah cari dia, merokok di belakang, ngopi di belakang, gitu-gitu kan. Wih, 1 kali semua, Wan, ayo,
Enggak, Mat. Kayak enak badan. Anjing, gue baru 1 kali. Gue baru 1. Itu pun masih aman. Dia cuma merasa tidak Ridwan Remin gitu loh. Bukan hari terbaiknya gitu. Kenapa ini saya begini? Iya. Kenapa? Itu pun Kang Deddy lupa materi itu ya? Kang Deddy lupa materi close Dan mic. itu bahkan bukan bottom 2. Bukan. Aman gua mah. Aman. Cuman nggak tertinggi Nggak aja. nilai tertinggi aja. Bukan masalah nilai tertingginya, guanya nggak perform aja. Dia merasa kurang nih dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Gitu. Tapi kok tuh ada tipikal apapun ya setelah Suci gitu, perfeksionisnya itu masih tetap ada dalam melakukan sesuatu, entah podcast kayak di Noise atau di Suci gitu-gitu masih ada. Tergantung lah itu mah, tergantung. Sudah sifat kayaknya, sudah karakter kali ya. Tergantung gue punya kendali atau enggak. Oh. Kalau sesuatu itu yang memang kendalinya gede di gua, ya gue pasti pengennya yang bagus gitu. Standarnya lumayan tinggi. Tapi kalau kayak misalnya nge-host podcast, kalau Noise kan kayak semuanya itu dari gua. Ibaratnya gitu, kasarnya tinggal diedit kan dari mereka, tema mungkin dari mereka, tapi gimana cara ngebawainnya kan Ngalurnya itu. gimana gua nih kendalinya. Kalau jelek tuh gue bete. Jadi kayak misalnya, aduh udah 5 menit tapi dragging gini ngobrol ya gitu tuh, pembahasannya nggak ada yang sesuatu yang baru yang guanya seneng gitu, bete. Tapi kalau yang Suci kan kesannya masih ada sisi kerjanya gitu. Semua kreatifnya mereka yang ngurus, ngeditnya mereka yang milih, tamunya mereka yang ngundang. Yang bukan itu gua. apa kampus Suci. Kampus gitu. Suci. Iya. Jadi walaupun bagus atau nggak bagus, perasaannya nggak segitunya dirasain. Tapi kan memang ada juga image yang dibangun. Nggak tahu ya, ini kamu mengaminkan apa tidak? Amin. Image. Kan belum beres. Kalau cepat Mas, aminnya Mas. Iya, Doanya belum nyampe. beres. Ridwan Remin. Tidak. Enggak, belum selesai. Tapi itu saya baru mau ganti. Kamu mengiyakan apa tidak? Udah tidak aja dia. Ada anggapan kan kayak misalnya kamu tuh dengan tidak bisa cocok dengan banyak orang gitu. Tidak bisa cocok dengan banyak orang. Untuk apa, konteksnya kerja atau apa? Enggak tahu, pokoknya konteksnya kerja kah, pergaulan kah, Nongkrong mungkin ya. nongkrong kah, atau kolaborasi atau apapun gitu. Saya maksudnya dalam beberapa kesempatan gitu kayak adalah anggapan kayak gitu. Kemarin waktu kita akhirnya itu kayaknya pertama kali kita ada dalam satu frame ya. Yang lu jadi bintang tamu tongkrongan Kampus Suci. Iya, Kampus Suci. Kayaknya itu baru pertama kali Serius? serius. Gue nggak pernah ketemu dia Saya secara baru langsung. pertama kali satu frame itu baru di situ. Iya. Berselisihan aja terus paling gitu. Dan sama-sama ada Coki juga. Ada Coki juga. Ada Coki juga di situ. Nah, itu banyak banget yang bukan isi obrolan kita yang dibahas. Malahan kayak tumben-tumben nih 3 orang bisa dalam satu frame gitu. Tumben-tumben gitu. Padahal maksudnya iya ya. Setelah saya ingat-ingat, saya nggak pernah tuh satu frame sama Remin gitu. Karena kan dulu abang kesel juga sama Remin. Enggak. Sama Remin, bukan Ridwan. Enggak, waktu ketemu itu asik aja. Enggak pernah ada masalah. Saya masih ingat ya, kita duduk, dia datang nonton Suci kita. Kita mau masuk ke 4 besar apa mau masuk final? Terus dia kan duduk di bawah, saya lihat kan, saya terus duduk sama dia. Tiba-tiba kan kok dari atas, kita kan dari atas selalu tuh kalau mau turun ke panggung. Di Balai Sarbini nih. Balai Sarbini lagi show. Jadi kau tuh lewat, udah nggak ada apa-apa, lewat doang, nggak ada guru nggak apa kayak, udah lewat doang di samping dia. Terus dia kayak, Mama juara, tiba-tiba kita kayak apaan sih ini orangnya? Dia orang ngapain sih? Masa begitu itu? Iya, demi Allah saya masih ingat Bang. Masih Kok merasa saja itu? Tidak, karena kan memang tipikal dia begitu kan. Tapi wajar kalau ada yang kayak gitu mah wajar. Iya, karena guanya juga kalau jalan gua nggak pernah lihat orang. Turun-turun aja. Iya. Walaupun gua dari jauh tahu gitu misalnya, oh itu ada anak-anak stand up nih gitu. Tapi gue mau ke situ ya udah jalan aja lah. Gitu. Gak ada keperluan gue buat ke situ. Begitu. Nah, banyak orang kan yang tidak bisa mengerti. Saya tidak ingat momen itu sama sekali. Ingat, saya masih ingat. Oh, kalau kau mungkin tuh memori yang bagus sekali di kepalamu. Bukan bagus sekali, aneh aja di kepalaku maksudnya. Soalnya saya tidak ingat sama sekali ada momen itu, dan maksudnya juga dengan segala macam desas-desus yang terjadi juga saya tidak pernah kayak, oh mungkin orang ini ada kendala apa gitu kalau kerja sama dia. Cuman memang kita tuh nggak pernah satu frame gitu. Makanya itu tidak pernah menjadi concernnya kamu. Ada isunya kan kamu yang tidak mau jadi openernya Panji. Maksudnya itu juga kan jadi pertanyaannya banyak orang kayak, kenapa anjir? Iya. Terus gue tanya lagi, kenapa emang? Iya. Tapi alasannya logis. Pas saya ketemu sama, kayaknya apa ketemu apa enggak gitu kan saya sempat pertanyakan juga kan, kayak, kenapa? Maksudnya saya tuh pengen tahu gitu apa.
kenapa kok tidak mau jadi openernya Panji? Jawabannya gitu, kenapa emang harus? Ya enggak juga sih. Enggak juga sih. Ya tapi Emang waktu kita ketemu di bar ya after itu kan saya pas dengar berita itu ketawa-ketawa aja. Ya Ridwan maksudnya bodo amat kan. Kalau saya mah bodo amat gitu. Nah terus ketemu terus kau bilang, lah kan Mat, kamu masih ingat gak yang dia sendiri yang bilang, kau jangan mau jadi opener siapa-siapa ya. Udah saatnya kau yang diopenerin orang lain. Lah sekarang dia malah ngajak saya jadi openernya. Dia nggak konsisten dong. Iya juga ya. Baru saya masih ingat komentar Panji waktu Suci itu juga. Jadi dia cuma konsisten terhadap apa kata Panji. Nah, malas aja lah jauh-jauh itu doang sih concernnya gue mah. Iya. Ya, Gantiin lu ya Surabaya ya? Surabaya. Iya. Oh iya. 3.000 penontonnya ya? Banyak itu. Iya, itu DBL Arena soalnya. Iya. Wah juga gitu. sebenarnya kalau jadi openernya Panji itu kan bukan juga sesuatu yang harus wajib pencapaian Ya nggak dulu juga. mah buat komunitas mah sebuah pencapaian. Iya, lah. cuma untuk saya pribadi sih sebenarnya bukan lebih kepada pencapaian, lebih kepada kayak pengalamannya berbeda gitu, berbeda aja. Maksudnya feel-nya kita jadi openernya Panji itu kayak nemuin crowd yang belum tentu kita bisa ngumpulin nih orang-orang ini nih. Iya. Gitu. Sama kan diakui sama seorang founder tuh ada Ada- gengsinya gitu. iya. Kayak ternyata gue yang di Bogor tuh dinotis ya sama dia yang kesibukannya segala Iya. macem. Ini gitu. sih saya bicara di tahun 2024 ya. Waktu saya jadi openernya Panji sih bangga sekali sih. Emang pencapaian. Iya. Makanya ketika kamu tidak mau kayak, "Hah, kenapa?" Nah masalahnya Wah, kan seru gue lagi. setelah juara suci, jadi Iya. ini udah ada pencapaian yang lebih gitu. Iya. Kalau gue belum Iya, jadi saya- itu saya dan juara 3 sih. Saya juara 3 jadi kayak pencapaian. iya nggak sih, iya kan. Jadi openernya. pertimbangannya tuh lebih Cuma bervariatif aja di Cuma kepala saya gua. itu entah kenapa waktu dulu itu pengen jadi openernya 3 orang itu. Panji, Dan tercapai, tidak Ragi, tercapai satu aja. Waksono. Panji, Ernest, sama Adit. Not Slim Boy, Semi. Saya tuh pengen jadi openernya 3 orang ini. Waktu masih di komunitas itu kan kayak pengen nih jadi openernya Ernest Prakasa. Terkabul tuh. Habis itu pengen nih jadi pas nonton Panji Merdeka Dalam Bercanda di Surabaya tuh. Boris openernya kan. Itu sama masih belum suci. Lihat Boris kayak anjir enak, seru banget nih, keren nih. Pengen juga tuh jadi openernya tuh. Terus lihat Bang Semi bikin special show juga. Itu 3 orang itu sih yang saya pengen jadi openernya. Kalau gitu. dia cuma Soleh ya? Maksudnya komika favorit di Indonesia kan Soleh. yang cocok, yang suka. Yang suka aja. Oh, yang lainnya kok tidak kayak apaan sih? Komedi tuh menurut gua relate-relatean gitu. Banyak banget komedian di Bukan Indonesia. masalah lucu-lucuan gitu. Tapi komedi yang gampang ketawa kan siapa? Saya sama saja. Saya Kemarin tidak ngejuri di Medan ketawa mulu gua. ketawa kerjaan kali, karir. Ah, emang terhibur gua nonton-nontonin komik yang saya Baru-baru. merasa lucu, terus Bangsat. pede. Anjir. Anjing aja. Makanya coba di Suci 7 berapa belas orang. Tiba-tiba Kang Didi ketemu kayak gini makin minder dong. Dia udah minder. Kayaknya bener Kang Didi deh. Dia udah minder. Karena dia miskin, minder sama kamu. Kang Lebih Didi kepada udah- kayak anjir, dengerin kata-kata kayak gitu kayak Udah minderan. Ketemu orang yang kayak begini makin minder di kamar. kayaknya gue juara karena ini, karena apa? Kasih jatuh mentalnya orang kayak. Udah di Beler, baru di Bogor ketemu kayak Ridwan Ramil. Makin minder tiba-tiba di Suci di. Iya, kita memang betul tidak bisa tertawakan semua komedian, tapi di antara semua teman-teman yang ngelawak ini masa nggak ada satu komik yang kayak saya suka banget nih kalau dia perform saya gampang ketawa. Bukan karena bagus, tapi karena gampang ketawanya kamu. Iya misalnya. itu kalau ada yang nggak lucu, ada yang atau dia merasa dia lucu tapi buat gua enggak. Itu Gitu. kan kita semua. Berarti kok tidak terlalu menikmati produk komedi dari orang lain? Kalau yang bagus jatuhnya kagum, bukan yang tertawa gua. Atau jadi sirik malah. Nggak ketawa. Nggak ketawa. Kayak, ih kenapa dia bisa punya pikiran Oh, gitu ya? karena melihat materi itu udah sebuah karya seni ya. Jadi Iya. jatuhnya tuh kagum. Iya. Saya ya, kalau saya gampang banget ketawa sama almarhum Babi Sabita. Itu dia mau perform pakai materi apapun, pasti kayak saya. Maksudnya lucu aja di kepalaku, bikin saya tertawa. Indra Jegel juga, terus Rispo, tipikal Rispo gitu. Rispo Hifzi. iya, Rizwa Hibzi sih menurutku ya karena absurd ya. Iya. Tapi kalau maksudnya yang tidak bisa dibandingkan sih, kalau Rispo, Hibzi, Mukti itu tuh Gue tuh selalu ngebagi komika sekarang tuh ada 2 tipe. Ada komika entertain, ada yang komika pure stand up, komedian gitu. ya itu mungkin. Coba. Nah kalau yang salah Kalau satunya Hibzi di itu dua itu. menurutku masuk di entertain. entertain gitu. Kalau yang komika pure stand up yang gampang diketawain itu tidak banyak juga menurutku. Siapa menurutmu? Yang pure stand up misalnya ya gua, Gilbas, mungkin Oke. Abdur gitu. Itu kan pure stand up tanpa ada gimmick yang Iya.
segitu kentalnya untuk dimainin gitu. Sementara kalau yang entertain tuh menurut gue ya bukan ranahnya gue, misalnya bukan hiburan gue gitu. Ya udah lucu nih gitu, tapi kan gue mah pengen lihat stand up-nya gitu, bukan pengen lihat lucu-lucuannya. Kukuh ya. Saya tuh selalu suka materinya Kukuh. Tapi menurutku dia stand up sih. Stand up. Bukan entertain. Iya, bukan Berarti entertain kayak Adri gitu-gitu ya. Adri stand up. Stand up, ya gitu-gitu Panji stand up gitu. Jadinya kalau secara genrenya oh ini dia stand up banget nih. Ini mungkin hiburan gua. Tapi kan ketika nonton stand up tuh ya bukan ketawa gua mah. Gilbert kau nonton berarti? Nonton. Lebih seneng otak gua tuh diiniin. Dikerjain ya. Iya, kayak ada kepuasannya sendiri Iya, gitu. iya. Ih, bisa mikir gitu ya. Itu Tapi kan, jatuhnya pun ketika itu embes, kamu bukan yang ketawa, tapi kagum. Wih, kok bisa bikin begini ya? Kok penulisannya kayak ini ya? Gitu. iya sama mikirnya kok kesana sih gitu. Kesimpulannya kok bisa Iya, ini iya, ya. iya, gitu. Tapi kan kok sekarang nge-host ya? Dan kemarin juga yang kagak habis pikir juga itu kan nge-host kan? Iya. Kan kok berhadapan dengan orang lain. Iya. Kok ada bintang tamunya. Gimana tuh menghandle perasaan-perasaan gitu? Tanya dong yang bintang tamunya gimana waktu ditanya. Kalau saya sih Lu sejujurnya ngerasa oke-oke aja oke atau banget. Oke. Kalau menurut saya fun banget gitu. Gua sebagai host. Oke. Fun banget Oke. gitu. Valid nggak omongan nih kalau dia nilai? Kalau dia nilai aman sih. Tidak. Valid sih. Valid. Karena saya juga tidak menyadari kalau itu pertama kali saya satu frame sama kamu. Jadi saya itu tidak ada ekspektasi apa-apa gitu kayak, Ridwan Remin hostnya gitu. Iya. Ya kan ingatan lu kan, oh dia juara satu stand up. Iya. Maksudku kan kalau juara satu stand up kan memang proses belajarnya pasti banyak gitu. Iya. Pasti banyak, maksudnya untuk nge-handle apa-apa. Dan pas kita ini juga kayaknya aman saja gitu. Tapi ada treatment yang berbeda dari dirimu ketika ada di kayak nge-host dan lain Harus sebagainya agak gitu. munafik dikit nggak sih? Kayak ngetawain jokes yang sebenarnya kayak nggak selucu itu, tapi Sejauh ini gue belum. aku harus Serius. Belum. Gue selalu nyari ketawa di momen yang memang ini buat gue lucu aja gitu. Nih kayak waktu Tapi kadang orang tuh nggak tahu gue tuh ketawanya karena yang mana sebenarnya. ya yang kayak yang kagak habis pikir, kagak habis yang pernah aku bintang tamu Ya. itu kan menurutku lucu banget. Karena kita Yang berdebat datang telat kabupaten itu kan. Bogor. Yang datang telat Ya itu. kan ini dulu ruang 28 dulu. Semuanya telat tapi tidak mau tahu apa yang terjadi sebelumnya memang. Kan ruang 28 dulu. Soalnya gue nggak inget obrolannya, gue inget lu telat aja. Astagfirullahaladzim. Itu kan lu asal lu tahu ya, gue itu sampai ya udah kalau Mamat nggak datang kita mulai aja. Kalau Mamat datang masuk di tengah aja udah, nggak usah disambut. Kan ruang 28 dulu. Dia meeting dulu, meeting mau pembubaran kagak habis pikir. Jadi di saat kita biasanya bintang tamu tuh udah ada, pas mau mulai dia tuh emang tengah-tengah. Ya salahin orang noise yang lain, jangan ada syuting di tengah-tengah syuting yang lain. Saya lagi yang salah. Nah itu kan komedinya adalah perdebatan kabupaten, kota terus. Menurutku fun aja sih, fun banget malah. Nah itu tuh ada kayak merubah diri yang kayak aku nggak suka nih jokes-jokes kayak gini atau memang ngalur aja ikut bintang tamu. Enggak, tetap gimana gua. Tapi ya kalau di Suci kan ada prompternya, di semua disiapin. Jadi gua tinggal ngejudge apa yang sekiranya gua bisa nyaman ngelempar pertanyaannya sama yang enggak tuh paling nyaring-nyaring dikit gitu. Enggak semuanya kendalinya dari gua. Tapi udah mulai lebih suka nge-host apa stand up? Stand up lah. Tetap. Iyalah. Kalau host tuh jatuhnya menambah skill. Kalau stand up kan dari awal udah ini kan penyaluran hasrat gitu, kayak ada pelampiasan. kemarin tapi jujur aja saya tidak itu termasuk awal-awal kamu nge-host juga yang kemarin tuh. Iya. Gua sama Coki juga itu baru paling 2-3 kali itu. Baru disetuin Nah, ya? sejujurnya saya tuh tidak merasa ada yang kayak kan berasa lah kalau kita Kalau ada host tapi ganggu gitu iya, ya. kalau kayak, ada host "Apaan tapi sih? Tolol capek nih," gitu kayak Nah. anjir capek nih apa maksudnya mungkin karena kita juga satu komunitas ya. Cuma memang menurutku nge-hosting itu memang sebuah skill yang berbeda juga gitu. Iya. Karena kita tidak bisa disuapin aja, kita harus bisa menghidupkan suasana kan. Iya, karena mungkin guanya udah punya pengalaman sebagai bintang tamu dulu. Saya udah sering kemana-mana, jadi gua tahu standar. Nah, gue tuh sebenarnya senengnya tuh itu patokannya. dapet pertanyaan tuh yang kayak gimana sih, Benar, dapat benar. respon tuh yang kayak gimana. Jadi begitu jadi host, gue tidak melakukan yang gue tidak suka ketika jadi bintang tamu. Itu kayak bertanya itu kayak bapak ini juga sebenarnya nggak pede. Nggak Nge-host. pede nge-host. Karena dia pernah bilang malah justru itu masa sih Bang Ari suka ngobrol gini nggak bisa nge-host Iya. gitu. Iya. Harusnya bisa karena kan di mana-mana ada suka ngobrol mau ada kamera nggak ada kamera. Tapi kan waktu itu bilang kayak saya tuh tidak punya skill untuk nge-host, Ngulik, bertanya, untuk mengulik. karena dua menurutku ya ketika nge-host itu dua sebenarnya. Yang kemarin saya rasakan sama kamu sih nggak ada problem sedikit Iya. pun. Cuma bagus banget mah enggak lah, masih jauh lah. Apa siapa? Dianya bintang tamunya. Hah? Dianya. Enggak, gua. Enggak juga, maksudnya
Bagus, aman aja? bagus. Oh, aman aja. Bagus. Makanya sampai dia pikir kamu munafik, maksudnya oh ini citra yang lain nih gitu. Iya, Munafik gimana? Ya maksudnya harusnya nggak ketawa, tapi ini dipaksain aja biar suasana ceria gitu loh. Enggak, gue masih sampai sejauh ini pasti ketawa. Enggak yang kayak Pras yang hahaha. Itu udah entertain ya. Nah, Nggak bisa kalau gua. menurut ngos itu adalah bukan hanya skillnya kita mengulik, bertanya sama bintang tamu kita, tetapi juga merespon. Iya, interest lah. Misalnya ada keingintahuan. Iya, dan respon baliknya gitu, itu yang kadang-kadang kalau masnya kan saya pernah tuh satu panggung juga sama host yang udah bertahun-tahun gitu ya, Iya. udah bertahun-tahun yang kalibernya udah, maksudnya terlepas dari orang berpikir Irfan Hakim sama Ramzi seperti apa ya, menurutku mereka itu ada host yang kalibernya itu jauh di atas gitu. Iya. Dan bagaimana mereka mengulik, itu yang saya belajar banget dari mereka tuh, bagaimana mereka mengulik orang yang tidak dikenal, orang yang mereka tidak tahu backgroundnya, tapi dibikin menarik sama mereka, seakan-akan mereka pengen tahu apa segala macam tentang dirinya itu kayak, gila ini sesuatu pendekatan yang berbeda banget gitu. Dan itu saya rasa sama kamu kemarin sih Aman aja ya. aman aja, maksudnya bertanya itu kamu bisa dipandu tuh, nanya soal ini, oke saya nanya deh, tapi merespon. Kan kalau kamu nanya, oke dia jawab, nanya lagi jawab lagi kan jadi kayak nggak enak pasti. Iya. Tapi bagaimana itu yang maksudku kayak, apakah kamu sudah mulai agak munafik nih dalam kehidupan ini? Sudah mulai industri nih. Nah, gue berusaha. Ketawamu terlalu cair kita kemarin tuh kayak. Saya kadang-kadang kayak ngomong, masih Remi cair banget. Masa sih? Masih Ridwan. Iya masih Ridwan kok secair ini ya. Ya kan belajar terus lah dari hari ke hari, dari episode ke episode gitu. Semakin fun lah. Iya, kadang ketemu bintang tamu yang bukan stand up comedian itu kan tantangan tersendiri kayak musisi, seleb gitu. Saya itu begitu yang saya malah masih belum pede. Iya, Justru yang ya tidak dicari ada. yang kitanya pengen tahu apa aja sih tentang dia gitu. Nggak semua pertanyaan harus ditanya juga. Tapi kalau- saya itu bukan orang kepo, bro. Saya itu bukan orang yang kepo. Kadang-kadang, misalnya tadi kita ngobrol sebelum kita masuk kan kita ngobrol. Saya tanya beberapa hal kan. Terus jadi ada perasaan bersalah kayak, kepo nggak sih barusan sama Ridwan gitu. Kepo nggak tadi? Kepo sih. Lu kapan berarti jadi bintang tamu di tempat gua? Nanti pasti kan kita udah janji ya. Iya. Janjian. Tapi Tapi biar penilaiannya 2 gitu. oke. apa enggak. Kalau saya mah kan udah juga di YouTube, kamu juga udah pernah. Ya kan dia kan kerja gini. Iya, profesional. nih kagak habis pikir juga udah. Itu jatuhnya juga main itu mah, bukan kerja. Syuting kamu kayak apa beda kerja? vibe-nya gitu loh. Kalau Iya, iya, syuting yang beneran sama yang Beda kontennya vibe-nya, kita Bro. yang nge-build tuh beda. Ada tanggung jawabnya beda. Oke. Beda Kak, hasil obrolan di depan tadi kan tidak ada satupun yang saya tanyakan. Nah, itu gitu. dia. Karena saya rasa kayak kayaknya terlalu personal deh. Itu dia yang tanya itu adalah setelah tidak ada kamera, maksudnya nongkrong Iya. di luar yang itu. Kamu dulu kan lebih senang hal-hal yang serius, sedikit komedinya. Sekarang masih. Masih. Nah, jadi kalau Kalau hal pribadi kok keberatan nggak ketika ditanya soal hal pribadi? Apa misalnya? Misalnya kayak tadi saya tanya soal Kak, lu udah nikah belum? Udah. Udah berapa tahun? Itu kan sesuatu yang pribadi. Habis nanya tadi tuh, makanya saya tidak follow up lagi kan kayaknya terlalu pribadi deh. Dia suka nggak ya ditanya pribadinya? Ya tergantung saya tujuannya mau apa dulu. Kalau Ya, pengen tahu aja. Ya kalau pengen tahu aja biasanya tidak segitunya. dan tergantung siapa yang bermasalah nanya ya. juga, iya. Maksudnya ini sudah cukup lama dekat atau Iya, udah kenal atau iya. belum gitu-gitu. Ya tergantung saya pertanyaan selanjutnya tuh mau ke arahnya kemana gitu. Karena kan kadang-kadang kalau ini kan kamu arah-arahnya bentar lagi jadi seleb nih. Siapa? Udah mulai nge-host, udah mulai ini. Bentar lagi ini udah mulai ada gosipnya masuk nih. Sebentar lagi udah ada pertanyaan. Iya. Kesibukannya apa sekarang? Iya, ceritanya apa sekarang? Iya. Hobi deh, hobi. Katanya sekarang dengar-dengar udah koleksi ini ya, wah itu udah mulai. Bisa dong satu materi untuk kita gitu misalnya. Nah, saya itu yang membatasi saya gitu kan. Selama bertahun-tahun di industri hiburan, privasinya saya itu sebenarnya ada banget gitu yang. Oh, lu ada barir pokoknya ini nggak boleh masuk sini loh gitu. Nggak boleh masuk sini. Ada beberapa hal gitu. Kalau gue memang dari awal tidak pernah ngasih tahu hal-hal yang nggak pengen gue bahas di hidup gue gitu. Iya. Jadinya ya orang juga nggak tahu kayaknya. Tapi kan host kadang-kadang suka nanya itu kan. Maksudnya misalnya nih kita podcast sekarang, tiba-tiba saya masuk ke ranah pribadinya kamu kan yang deep juga kan. Maksudnya ada orang yang nyaman, ada orang yang happy. Kan ada orang yang kayak anjing saya nggak pernah nih ditanyakan pertanyaan ini, thanks banget udah nanya gitu. Yes. Ada juga yang kayak kenapa dia nanya itu nggak, kenapa dia nanya itu? Iya. Kau tuh yang apa? Personal. Gue jarang banget tanya gini nih. Anjir. Semangat ya, udah semangat ya. Anjir. Makasih banget lagi. Emang udah industri banget ini. Tektokannya udah wow. Ya gua sih selalu
kalau prosesnya kayak gini ya, kerja gitu ya, apapun yang dilempar sama orang, terus ya gue ngerasanya, oh ini untuk acara gitu. Nggak ada perasaan yang, aduh gue nggak mau jawab ini gitu. Nggak ada. Oh, nggak ada yang terlalu personal. Ya, tapi makanya di luar konten, ngobrol sangat membatasi diri. Jadi gue nggak mau ngobrol sama orang yang nggak kenal-kenal amat, karena ini omong kosong doang isinya pasti nih gitu. Atau gue juga nggak bisa ngeresponnya. Tapi kan kalau kerja gini mah ya iyalah kita profesional aja lah. Iya. Tapi kalau misalnya sebelum syuting terus ditanya apa yang nggak boleh dibahas nih, kamu ada batasan nggak? Nggak ada. Ada daftar gitu-gitu? Nggak ada. Oh, nggak Bebas ada. aja. Ya, maaf. Selama udah nge-tag, udah on cam mah apa aja lah gitu. Jadi menurutmu ini Salah itu, salah. Enggak. Belum tentu dia tanya benar atau salah ya. menurutmu kita akan mengarah kepada Indonesia maju nggak dalam 5 Indonesia tahun emas. sekarang? Indonesia emas nggak? Mencapai. Lewat kabinet Ya, Indonesia cuma maju. kita nggak tahu harga emas lagi turun apa naik. Kau percaya dengan kabinet Indonesia maju? Saya makin pusing nih. Kau percaya dengan kabinet Indonesia maju? Astagfirullahaladzim, Kabinet pertanyaan Indonesia tiba-tiba. maju. Yang Indonesia sekarang. berarti ini Bapak Prabowo berarti Iya. kabinetnya. Dengan menteri-menteri yang ada sejauh ini. Sejauh ini belum ada yang gua tahu menterinya. Belum ada yang gua ikutin. Berarti mudah-mudahan menteri-menterinya bisa menunjukkan kinerja yang brilian. Biar Ridwan tahu, oh menterinya ini, kinerjanya ini. Ya. Oke. Ya itu mereka sama-sama kerja aja lah kita Iya, lah. sama-sama kerja aja lah. mereka Nah, itu. kerja. Ya orang kerja nggak ada yang 100% bener kan? Iya, iya. Kita juga kerja pasti ada miss-missnya. Miss-missnya. Stand up ada ngebomnya, ada telat-telatnya. Betul. Misalnya ada yang Kenapa tunjuk ke saya ya? contohnya kemana gitu? Ya misalnya ada yang tidak profesionalnya, ya mereka juga kan kerja. Tapi kita selalu berharap bangsa kita bisa semakin maju, bisa enggak? Kamu nggak berharap itu juga? Nggak bisa. Nggak bisa. Kita akan gini-gini aja. Kamu yakin kita akan gini-gini aja. Masalahnya lu bisa menempatkan posisi lu di mana. Iya. Dalam keadaan gini-gini aja, kalau di posisi kita kan nyantai aja kan. Iya, sebenarnya sih ya. Iya kan? Impian Tidak ada itu masalah. banyak kan? amat. Ngopi iya. tinggal ngopi, ngerokok tinggal ngerokok. Betul, Waktu betul. luang ada, duit ada gitu. Ya Jadi- tinggal lu posisinya di mana aja. Oke. Mudah-mudahan bangsa kita gini-gini aja ya. Iya, lu susah mengubah negara tapi lu bisa mengubah diri lu sendiri. Anjir. Oke, kita tambah durasi. Langsung bahas negara di 1 jam ke depan. 1 jam ke depan bahas negara. Ini gimana Bogor, wali kota, Di Bogor, bupati? Bogor udah makin aneh, masa ada Bogor glowing anjay apaan? Itu apa? Tagline-nya dari kan sekarang kan Bogor Pilkada. berlari gitu. Ininya apa Slogannya, dari Bogor berlari. Iya, ketua-ketuanya, kepalanya gitu. Sekarang tuh yang mau nyalonin ada Bogor glowing anjay. Jadi habis keringetan lari-larian nih, kita disuruh mengkilat. Kering malam jangan lupa. Kering malam. Semakin jauh ya dari Iya, harapan. iya. Nah, teman-teman kalau mau lihat apakah Ridwan Remin sudah industri? Iya. Oh, iya. Ridwan Industri Remin. Iya. Nah, bisa lihat di Suci Kompas TV Suci ya. Kompas TV, nanti bintang tamunya ada Mamat juga. Iya, nanti saya akan main ke sana. Kalau saya sih happy banget. Iya, dan juga itu masih jalan nggak sih yang belajar-belajar stand up itu di YouTube kamu sendiri? Oh, udah pada jago orang-orang. Sekarang udah nggak perlu diajarin. Belajarnya dipecahkan aja buat orang yang memang punya uang Dipecahkan. tapi tidak punya waktu untuk ke komunitas gitu. Bisa dipecahkan. Cuma mereka pecahkan. Bisa. Jadi ketemu gua. Tapi Oh, kamu dipecahkan juga ya? Jadi mentor di situ kan? Iya, jadi Iya. pengajar. Jadi tapi masih pengajar di aktif. situ. Aktif. Aktif Oke. dong. Karena kan iya pengajar utamanya kan pada sibuk tur tuh ya teman-teman Iya. kalian itu tuh. Iya, iya, iya. Padahal punya jabatan wali kelas tapi ninggal kelas terus. Iya, Jangan, begitulah memang. jangan. Orang timur Kalau dikasih kau harus jabatan konsisten. menghilang. Iya. Kalau kau dan itu kelas pecahkan itu tidak terkhusus bagi orang-orang yang pengen jadi komedian. Bisa untuk pembicara publik gitu. Iya. Public speaking, Guru, ya. dosen. Tapi kan ada angkatan yang kedua nanti yang dimulai di tahun depan itu khusus untuk stand up comedian yang sudah ada di level Oke. menengah ke atas lah. Oh, untuk Jadi naik- buat untuk orang bisa yang mau ini. bikin show, mau bikin tour, mau beneran punya uang dari stand up bisa belajar di Pecahkan. gelombang 2 itu. Oh, berarti Oh, ada. oke. Kalau yang gelombang 1 tuh basic semua belajar stand up. Oke. Berarti Jadi ada yang belum ya. kalau misalnya ada yang bukan komedian, sebenarnya dia tidak memilih karir sebagai komedian, Iya. tapi pengen tahu bagaimana sih mendeliver komedi, mungkin untuk kebutuhan pekerjaannya dia juga bisa. Bisa karena ilmu stand up semuanya kepake di mana-mana sih. Oke, setuju sih. Nggak setuju. akan terbatas nih. Kayak misalnya belajar gimana efisiensi, efektivitas kalimat kan nggak cuma buat ngejokes gitu, tapi lu buat ngobrol gini aja kan. Kalau lu denger orang cerita muter-muter gitu, kemana nggak jelas arahnya gitu. Jadi misalnya kayak gini kan, contohnya ini gua nggak tahu nih kayak orang nih misalnya kan ada kan lagi ngobrol kayak gini nih, nggak jelas arahnya gitu. Padahal jelas ya kita dari awal ya. Nggak jelas karena dia motornya muter-muter. Kamu tahu nggak sih orang yang muter-muter itu? Iya, ya? gimana tuh? Dia tadi yang dia bilang. Iya. Ngomongnya itu kayak tadi itu yang dia Iya. bilang. Ya nggak jelas arahnya gitu loh. Maksudnya kita mau kemana nih? Jadi kita mau kemana nih? Dari
dari Suci tiba-tiba ke Iya. Bogor nih. Bukan, dari- Bukan, Dari jadi mana? bukan cuma Yang- buat stand up, tapi iya. lagi ngobrol kayak gini nih. Kan Ada ada orang yang maksudnya, suka muter-muter gitu setuju, loh. setuju. Jadi nggak tahu Misalnya, kemana gitu. iya, arahnya. iya. Kayak misalnya ngomong begini tuh. Teman-teman, Mas Ridwan Ramil. Teman-teman, jangan lupa subscribe, komen, dan share juga konten-konten dari Kax Production. Ya, dan juga subscribe YouTube-nya Ridwan Remin, @Ridwan Remin ya. Iya. Yes. Ya, dan juga Suci Kompas TV. Iya. Ada juga Pecahkan yang tadi udah disebutin Iya. semua, dan jangan lupa terus tonton episode Mari Kemari. Mari ke Mama Matahari.